so you won't disappear, 'cause I know where you belong. Oke guys, kembali lagi dengan saya Fennec PR. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa berjudul Start with Seven Stunning Senior Sister. Video ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya, jadi jika kalian belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, sebelumnya rencana yang dibuat oleh Ye Chen berjalan mulus. Sang Master Yusho pun mengirimkan banyak murid sekaligus untuk menjaga kediaman tamu, sehingga oleh karenanya Sekte Hong Chen pun tidak berani bertindak gegabah. Mereka memilih untuk menunggu dengan tenang. Dan singkat cerita, 2 hari pun akhirnya cepat berlalu. Semenjak saat itu akhirnya Sang Master Yusho pun mulai kehabisan kesabaran. Xingwu kau bilang kalau ada sisa-sisa Stek Suying di pegunungan, di mana mereka sudah 2 hari berlalu namun tidak ada seorang pun yang tertangkap. Kau itu malah membuat malu kita di depan tanah suci Hong Chen, ucap Sang Master Yusho. Tolong bersabarlah dulu, murid-muridku telah menunjukkan lokasinya dan aku akan memberimu serta tamu jawaban yang memuaskan paling lambat malam ini. Balas Xingwu, dan Sang Master Yusho pun hanya menghela nafas menanggapinya. Pertemuan pun berakhir dengan itu. Xingwu pun kemudian keluar ruangan. Xingsu yang menunggunya di depan aula pun kemudian bertanya tentang apa yang dikatakan Master Yusho, dan Xingwu pun menjawab jika dia mau mempertanyakan hasilnya. Kita hanyalah memiliki waktu hingga malam ini saja, tidak baik kita menundanya lebih lama lagi. Apakah sudah ada kabar dari Xiao Chen? Balasnya. Mendengar itu pun Xingsu tampak cemas karena ternyata Ye Chen itu masihlah belum menunjukkan diri sama sekali. Dia masih dalam pengasingan. Shin pun setelahnya berpindah ke depan gua tempat Ye Chen mengasingkan diri. Terlihat Xiao berdiri di depannya mungkin untuk mengintip, namun begitulah pintu masuknya benar-benar sudah terblokir sangat rapat oleh bebatuan. Dan tak lama kemudian Myohan serta Yulingxi pun datang. Mereka bertanya pada Xiao tentang apakah Ye Chen sudah keluar, dan Xiao pun menjawab belum. Dia sudahlah mengunci diri di sana selama 3 hari penuh. Dia bahkan belum makan atau minum apapun serta juga tidak bergerak sama sekali, balasnya. Myohan dan Yulingxi pun yang sangat penasaran kemudian mencoba mengintip melalui celah bebatuan, namun mereka tidak dapat melihat apapun karena terlalu gelap. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja sebuah cahaya terang terpancar dari retakan batu, jelas mengejutkan mereka. Saat berikutnya batu itu pun meledak dan Ye Chen pun akhirnya terlihat. Begitulah ledakan sebelumnya itu adalah hasil dari latihannya melatih seni pedang 9 Tianshuan. Terlihat Ye Chen cukup puas oleh hasilnya karena itu sangatlah kuat. Dan benar saja itu terbukti, bahkan pakaian ketiga saudarinya pun robek oleh karena ledakan yang baru saja terjadi. Ye Chen yang akhirnya menyadari itu pun kemudian segera meminta maaf dan dia pun berakhir diajar oleh mereka bertiga. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke kediaman tamu. Terlihat sang gadis suci mulai bosan karena selama 3 hari hanya tiduran saja tanpa bisa mengatur formasi pengurungan dewa besar. Dia pun kemudian bertanya pada seseorang apakah mungkin Yu Xiaoxi atau Master Yusho sudah mengetahui rencananya, dan seseorang itu pun menjawab tidak mungkin. Dia masihlah kesal tentang hal itu pagi ini. Dia juga sangat marah pagi ini. Dia menuntut hasil dari jalan Ye Xingwu itu malam ini. Tapi bagaimanapun yang kau katakan itu jugalah ada kemungkinannya. Aku pikir tidak mungkin masih ada anggota Sekte Suying di gunung ini, balas seorang yang ada di balik tirai. Jadi bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melanjutkan formasi malam ini? Balas sang gadis suci. Seorang di balik tirai yang ternyata adalah Tinggu Yang pun kemudian menjawab tentu saja dia terlihat memiliki suatu rencana lain sebagai tindakan pencegahan. Begitulah sebuah fakta baru telah terungkap. Ternyata Tinggu Yang sama sekali tidaklah kapok, dia justru mengkhianati masternya sendiri. Apapun itu, Shin pun kemudian berpindah lagi ke aula puncak Yusho, di mana sang master mengundang Xingsun beserta para muridnya untuk makan siang. Dan dalam kesempatan tersebut, sang Master Yusho pun meminta maaf pada Xingsun karena sudah membuatnya ketakutan akibat rumor yang beredar. Namun Xingsun jelas saja tidak mempermasalahkannya. Dia bilang jika sudah cukup puas mendapatkan penjagaan. Dia pun kemudian bertanya tentang apakah pelakunya sudah tertangkap, dan Master Yusho pun menjawab sudah. Xingwu baru saja mengirimkan surat. Dia bilang pria itu setelah ditangkap dan dia akan diantar ke sini besok. Ucapnya yang jelas merupakan sebuah kebohongan. Xingsun pun mengucapkan selamat menanggapinya. Dia berbahasa basi mengatakan ingin datang untuk melihat pelaku yang sangat berani itu. Bagaimanapun mereka kemudian terus lanjut berbahasa basi hingga tak terasa waktu pun cepat berlalu. Saat tengah malam tiba, Sekte Hong Chen pun mulai bergerak kembali.
Mereka berjalan mengendap-endap penuh kewaspadaan, namun tetap saja mereka sama sekali tidak menyadari jika telah dipantau oleh Ye Chen yang bersembunyi di balik pepohonan bersama para saudarinya. Namun bagaimanapun mereka tidaklah langsung bergerak, mereka menunggu momen yang tepat. Para murid Setehun Chen pun kemudian mulai berpencar seperti sebelumnya dan Ye Chen pun mengikuti salah satu dari mereka. Murid Tung Chen itu pun kemudian hendak menancapkan jarum spiritual ke suatu titik dan saat itulah Ye Chen kemudian menunjukkan diri. Dia pun dengan santai bertanya pada murid Tung Chen tentang apa yang sedang dia lakukan di tengah malam dan tiba-tiba saja murid Tung Chen itu pun langsung berbalik mengeluarkan pedang. Dia pun langsung menyerang Ye Chen dan menanggapi itu pun Ye Chen kemudian menyerangnya lebih dulu, melepaskan pedang menghasilkan gelombang tebasan api menghantam murid sekte Hun Chen tersebut. Itu benar-benar sebuah serangan yang sangat brutal. Dengan satu serangan itu pun sang murid Tung Chen pingsan. Apapun itu, Xin pun kemudian berpindah ke rumah tamu. Terlihat Xing Shun mulai cemas karena keempat muridnya yang sangat lama. Dia takut sesuatu terjadi dan sang gadis suci pun memintanya tenang saja. Lagi pula mereka sudah mengambil keputusan, kau tidaklah perlu mengkhawatirkannya. Dan jika itu memang benar-benar terjadi, kau tahu apa yang harus dilakukan bukan? Tanya sang gadis suci dan Xing Shun pun menjawab iya. Begitulah rupanya mereka sudah menyiapkan rencana cadangan. Dan tak lama kemudian seseorang pun berteriak dari luar meminta Xing Shun segera keluar. Xing Shun pun tidak bisa mengelak, dia pun kemudian bergegas keluar dan menemukan jika yang datang adalah Xing Wu beserta para muridnya yang membawa keempat pria bermasker. Xing Shun pun kemudian memainkan perannya, dia bertanya pada Xing Wu mengapa membuat keributan di tengah malam. Xing Wu pun kemudian menjawab mengatakan jika tidak sengaja menemukan keempat pria itu saat pencari pelaku pembunuh sedang memasang semacam mantra di puncakku. Mendengar itu pun Xing Shun mulai merasa cemas, keringat pun mulai bercucuran dari kepalanya. Dan ketika aku mencoba untuk memeriksanya, mereka memiliki keberanian untuk melawan dan menyakiti kami, ucap Xing Wu. Apakah begitu? Itu benar-benar menjijikkan. Apa mereka murid dari sekte Shuying? Balas Xing Shun. Dan langsung ke intinya, Xing Wu pun kemudian memintanya untuk tidak perlu berpura-pura bodoh. Kau seharusnya melihatnya lebih dekat. Keempat orang ini semuanya adalah dari tanah suci Hong Chenmu, balasnya. Namun Master Xing Shun tetaplah lanjut memainkan perannya, dia pun pura-pura bingung. Hingga akhirnya seseorang pun kemudian berucap meminta tolong padanya. Itu jelas membuatnya terkejut meski sebenarnya juga sudah tahu jika mereka adalah muridnya. Singkatnya dia itu takut akan dilibatkan. Dia pun kemudian bertanya pada mereka tentang apa yang mereka lakukan di tengah malam dan para muridnya itu pun bingung menjawabnya. Dan kemudian di saat yang sama Master Yusho pun akhirnya datang karena mendengar suara keributan. Dia pun kemudian bertanya pada Xing Wu mengapa menyergap rumah tamu di tengah malam. Xing Wu pun kemudian hendak menjelaskannya jika sudah berhasil menangkap pelaku dan tiba-tiba saja Xing Shun meminta maaf lebih dulu. Aku minta maaf karena empat muridku telah tertangkap, aku sangatlah malu, ucapnya. Master Yusho yang masih gagal paham pun kemudian bertanya tentang memangnya apa kesalahan keempat pria tersebut. Namun Xing Shun sudah mengambil langkah lebih dulu, dia menebas keempat muridnya sendiri. Itu sungguh adalah tebasan eksekusi yang mengarah ke leher mereka berempat dan mereka pun benar-benar tewas. Mereka itu tidaklah layak menjadi murid dari sekte Hong Chenku. Aku harus membersihkan ini sendiri. Jadi aku bisa memberi kalian semua penjelasan, ucap Xing Shun. Apa-apaan kau itu jelas-jelas membunuh orang, balas Xiao. Keduanya pun saling berdebat sementara sang gadis suci memantau dari balik jendela. Sebuah kata pun terucap dari mulutnya, dia mengatakan demi kebesaran tanah suci Hong Chen beristirahatlah dengan damai. Dan kemudian tiba-tiba Ye Chen pun muncul di belakangnya bertanya apakah itu alasannya untuk menghancurkan tanah suci Xianyuan. Sang gadis suci yang panik pun kemudian langsung berbalik menyerangnya melepaskan ledakan api yang jelas sangat kuat. Melihat itu pun jelas saja semua orang sangat terkejut, khususnya Master Yusho yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun dua orang kemudian muncul dari rumah tamu beradu pedang, tidak lain adalah Ye Chen dan sang gadis suci. Pertarungan keduanya sangatlah sengit seolah mereka memiliki kekuatan yang berimbang. Master Yusho pun kemudian bertanya tentang siapakah yang sedang bertarung melawan paman Master atau Ye Chen. Kenapa aku tidak tahu kalau ada Master seperti itu di sini, ucapnya. Dan menanggapi itu pun Xing Shun hanya bisa terdiam, dia sangat bingung harus menjelaskannya dengan cara apa karena sang gadis suci yang justru membuat pertunjukan besar. Bagaimanapun pertarungan terus berlanjut, sang gadis suci pun nampak cemas. Dia itu bisa mendekatiku tanpa ku ketahui dan dia bisa menerima begitu banyak serangan dariku. Meskipun tingkat kultivasinya tidaklah tinggi, mengapa gerakannya begitu indah?
Juga bukankah ini bukan teknik dari Tanah Suci Xianyuan? Apa asal-usul anak ini, pikir sang gadis suci. Dan sementara itu pun Xingwu kemudian menjelaskan pada sang Master Yusho jika 4 murid Hongchen itu tertangkap adalah saat menyiapkan mantra. Kali ini pasti ada konspirasi besar di Tanah Suci Hongchen, ucapnya. Master Yusho pun ternyata memiliki pikiran yang sama. Setelah semua yang terjadi, dia pun kemudian menatap tajam ke arah Xingsun yang jelas sangat cemas. Xingsun sendiri sama sekali tidak pernah mengira jika semuanya akan menjadi sangat buruk, singkatnya dia belumlah siap. Namun berbeda dengannya, ternyata Dingwu yang sudah memperhitungkannya, dia bahkan sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia memiliki sekutu yang sangat kuat, yang mana ternyata itu adalah sang Master Sekte Su Ying beserta para muridnya. Mereka pun kemudian mulai bergerak, sementara pertarungan antara Ye Chen melawan sang gadis suci semakin memanas. Lihat sang gadis suci akhirnya tidak dapat menahan amarahnya, mungkin karena terpojokkan oleh seorang bocah. Dia pun kemudian mengaktifkan sebuah teknik sangat kuat semacam ledakan spiritual mengempaskan Ye Chen yang segera bertahan. Itu terlihat seperti sebuah serangan yang sangat kuat, namun entah bagaimana Ye Chen sama sekali tidak terluka sedikit pun. Dia pun kemudian lanjut memprovokasi sang gadis suci, memintanya untuk segera menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan berhenti berpura-pura. Sedangkan di sisi lainnya, sama Master Yusho pun nampak terkejut karena dia tahu jika teknik yang baru saja dilepaskan sang gadis suci adalah Jin Gang yang tak terkalahkan. Itu adalah metode rahasia yang telah diajarkan oleh para pimpinan Tanah Suci Hongchen Merah di masa lalu. Sehingga oleh karena itu Master Yusho pun menduga jika gadis itu mungkin adalah seorang leluhur yang menyamar. Namun Ye Chen kemudian membantahnya. Dia mengatakan jika sudah mendengar dengan mata kepalanya sendiri gadis itu dipanggil gadis suci oleh orang-orang Sekte Hongchen. Begitulah keadaannya cukup rumit. Singkatnya, teknik itu seharusnya diturunkan kepada pimpinan sekte saja. Dan jadi melihat sang gadis suci yang mampu menggunakannya itu pun jelas menimbulkan pertanyaan besar, karena bagaimanapun dia bukan seorang master sekte ataupun seorang penerus. Memikirkan itu pun baik Master Yusho serta Ye Chen kebingungan, dan di tengah-tengah itu pun seorang murid kemudian berteriak memberikan berita buruk tentang datangnya Sekte Su Ying. Dia ingin memberitahu jika para murid lain telah dibantai, namun belum sempat dia berbicara dia pun tertebas lebih dulu dan tewas. Haha, tidak peduli seberapa cepat kakimu, kau tidak akan bisa lebih cepat dari pedangku. Yuxiaoxi, bagaimana kabarmu? Ucap sang Master Sekte Su Ying. Dasar buta biadab, apa kau benar-benar mengabaikan moral dunia dengan berulang kali membuat masalah dengan Tanah Suci Xianyuan? Balas Master Yusho. Hahaha, apa kau bilang aku berulang kali? Bukankah kau yang mengundang kami untuk merampok? Siapa bilang kau jarahan akan dibagi 50-50? Balas Master Sekte Su Ying. Mendengar itu pun baik Xingwu dan para muridnya jelas sangat emosi, dan Master Yusho pun kemudian meminta mereka tenang dulu. Bagaimanapun malam ini kita semua haruslah bersama-sama dan kita bisa menyelesaikan urusan lama nanti, ucapnya. Baiklah, sudahi saja omong kosongnya. Hari ini aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami sekaligus bunganya dan membalaskan dendam tetua Wu Wei, ucap Master Su Ying menodongkan pisau. Dan sebuah pikiran pun terlintas begitu saja di kepala Xingwu setelahnya, karena dia ingat jika seharusnya Tanah Suci Xianyuan dilindungi oleh semacam formasi. Satu nama pun terlintas dalam benaknya yang mungkin membawa Sekte Su Ying untuk masuk, dan begitulah dugaannya itu tepat. Xingwu yang kemudian menunjukkan dirinya terang-terangan dan memberitahu jika itu memang dia yang lagi-lagi membawa Sekte Su Ying masuk. Xingwu pun kemudian langsung bertanya pada Master Yusho untuk penjelasan, karena sebelumnya dia bilang telah mengurung Xingwu yang di tebing refleksi. Master Yusho pun kemudian bertanya pada Tetua Ding mengapa dia sangat biadab meski sudah dilakukan dengan baik, dan Tetua Ding pun kemudian langsung membentaknya. Tutup mulutmu, dasar pria brengsek. Di Tanah Suci Xianyuan itu ada dua orang yang paling aku benci. Satu adalah kau yang mengambil bagian belakangku, dan yang lainnya adalah kau yang mengambil bagian depanku, teriaknya. Sementara Ye Chen acuh tak acuh menganggap suaranya sebagai gonggongan anjing. Jadi oleh karena itu, hanya dengan menghancurkanmu kebencian di hatiku bisa lega, ucap Tetua Ding. Master Yusho pun kemudian memanggil Master Xingsun meminta bantuannya sebagai teman baik, dan mendengar itu pun Ye Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka seorang master bisa sebodoh itu. Master Yusho pun kemudian bertanya padanya tentang mengapa menatapnya dengan tatapan aneh seperti keterbelakangan mental, dan Ye Chen pun kemudian menjawab jika itu karena sudah jelas mereka berdua bersekongkol untuk menghancurkan Tanah Suci Xianyuan. Dan mendengar itu pun Master Yusho sangat terkejut hingga membuat Ye Chen semakin yakin dia adalah sampah yang tidak layak menjadi seorang master puncak.
Tetua Ding, tidakkah kau tahu ucapanmu itu akan menjadi omong kosong belaka? Formasi fusion masihlah belum berhasil diatur. Bisakah kau mencegah kekuatan dari puncak lainnya? Ucap sang gadis suci. Tetua Ding pun memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ternyata dia sudahlah mencampurkan racun ke dalam segelas arak halus dalam jamuan tadi sore yang diadakan Master Yusio. Sekarang mereka semuanya hanyalah genangan lumpur belaka, ucap Tetua Ding. Yang dimaksud di sini itu mungkin adalah orang-orang puncak Tianxi dan Shenting, sehingga begitulah mereka tidak dapat membantu karena bahkan nyawa mereka sendiri mungkin terancam. Mendengar itu pun sama Yusio jelas sangat emosi, dia mulai berkata kasar. Dan di saat yang sama sistem pun kemudian tiba-tiba berbunyi memberikan tugas baru pada Ye Chen untuk melindungi orang-orang puncak Yusio dan membantu tanah suci Xianyuan selamat dari bencana. Mendengar itu pun Ye Chen nampak kecewa karena meskipun dia memang mau membantu tanah suci Xianyuan, tentu saja dia enggan untuk menolong puncak Yusio. Dia pun kemudian bertanya pada sistem apakah boleh mengabaikannya, dan namun sistem pun kemudian menjawab tidak. Oke, keributan di puncak Yusio pun semakin pecah. Sang Master Sekte Su Ying kemudian langsung mengarahkan para murid-muridnya untuk membunuh murid-murid tanah suci Xianyuan. Dan begitu juga sebaliknya, Xing Wu pun kemudian juga mengambil komando. Dia memimpin murid puncak Xianyou untuk bertempur. Kedua belah pihak pun kemudian mulai bergerak, namun tiba-tiba pedang yang tak terhitung jumlahnya pun melesat ke arah orang-orang Sekte Su Ying, jelas membuat mereka sangat terkejut. Mereka pun kemudian segera bertahan menangisnya dengan rasa bingung karena sebelumnya tidak pernah melihat teknik semacam itu, terlebih jumlahnya juga sangatlah banyak. Dan begitu juga Xing Wu pun merasa takjub oleh teknik tersebut, terlebih dia juga tahu jika pedang-pedang itu merupakan pedang milik leluhur tanah suci Xianyuan. Dan sementara itu pun Ye Chen kemudian berteriak. Dia meminta semua orang untuk mundur lebih dulu karena kondisi yang tidak menguntungkan, karena harus menghadapi dua tanah suci sekaligus, terlebih yang hanya bisa bertarung jugalah hanya puncak Xianyou saja. Sang Master Yusio pun setuju akan itu. Dia pun berjanji akan segera mencari bala bantuan. Xing Wu nampaknya ingin bertanya pada Ye Chen tentang bagaimana bisa dia mendapatkan pedang leluhur, namun begitulah dia sadar sekarang bukan waktunya untuk itu. Miu Han pun kemudian menyarankan untuk pergi ke puncak Xianyou saja lebih dulu karena di sana tidak ada seorang pun yang meminum barang yang dikirimkan oleh Ding Guiyang. Singkatnya, puncak Xianyou adalah tempat teraman untuk sekarang, namun tentu saja pihak musuh di dalam membiarkan mereka lolos begitu mudah. Sang gadis suci pun kemudian langsung memerintahkan para murid untuk mengatur formasi menghentikan mereka. Murid Sekte Hun Chen pun kemudian langsung bergegas menuruti perintah. Mereka memblokir jalan. Kelima murid Sekte Hun Chen itu pun kemudian mengajukan formasi bernama formasi pengikat dewa, itu seperti semacam barier penghalang. Xiao pun kemudian mencoba menebasnya dengan pedang, namun begitulah itu sama sekali tidak tergores sedikit pun. Dan melihat itu pun sama Sekte Su Ying yang masih berurusan dengan pedang Ye Chen pun tertawa. Dia senang karena mereka terpojokkan. Begitu juga sang gadis suci pun juga merasa cukup yakin jika formasi sektenya tidak akan mudah dipatahkan karena itu sangat misterius. Dan sementara itu pun baik Xing Wu dan para muridnya masihlah terus berusaha menghancurkan barier. Mereka melepaskan berbagai serangan, namun begitulah itu sama sekali tidak bekerja. Ye Chen pun kemudian bertanya apakah tidak ada kelemahan dalam formasinya, dan Xing Su pun kemudian menjawab jika mungkin satu-satunya adalah murid yang mempertahankan formasinya itu sendiri. Tapi bagaimanapun orang-orang kita juga semuanya tersegel di dalam, jadi kita tidak bisa menyerang mereka, ucapnya. Itu sama artinya dengan tidak ada cara lain, namun ternyata Ye Chen memiliki suatu ide. Dia pun kemudian langsung mencobanya. Dia melesatkan pedang terbang miliknya ke arah murid-murid Sekte Hun Chen yang mempertahankan formasi. Pedang-pedangnya itu pun melesat sangat cepat, namun sayangnya sang gadis suci kemudian langsung menciptakan barier memblokir serangan Ye Chen. Itu benar-benar sangat nyaris, dan melihatnya itu pun Ye Chen bahkan cukup terkejut karena murid Sekte Hun Chen benar-benar tidak bergerak sedikit pun meski ada pedang yang melesat ke dekatnya. Ya, itu memanglah keahlian mereka, karena hal pertama yang Sekte Hun Chen ajarkan pada para muridnya memanglah pikiran. Mereka melakukan itu karena satu-satunya cara untuk mempertahankan formasi komplek adalah dengan memiliki pikiran yang tenang. Jadi jika tadi ada satu orang yang panik, formasi itu pasti sudah luntur, ucap Master Yusio menjawab kebingungan Ye Chen. Dan mendengar itu pun Ye Chen seketika mendapatkan sebuah ide yang bagus untuk mematahkan formasinya. Dia pun kemudian mengajak Master Yusio mendekati seorang murid Dong Chen di luar barier. Dia pun memintanya untuk tetap tenang dan kemudian langsung merobek pakaiannya hingga telanjang bulat. Jelas saja itu membuat Master Yusio sangat terkejut, begitu juga seorang murid Sekte Hun Chen di depannya.
Kebetulan tongkat supernya juga sedang berdiri tegak, sehingga begitulah pikiran sang murid Hun Chen pun ternodai. Mereka menjadi gagal fokus, dan ternyata bahkan tidaklah hanya murid di depannya saja, ternyata murid-murid Sekte Hun Chen yang lain juga mulai terganggu. Mereka muta karena itu sungguh sangat menjijikan, sehingga begitulah formasi yang mereka pertahankan pun akhirnya lenyap. Ye Chen pun kemudian langsung memanfaatkan kesempatan. Dia mengajak semua orang untuk segera bergegas keluar, dan semuanya pun berjalan cukup lancar. Mungkin karena Ye Chen juga melesatkan pedang-pedangnya untuk menyibukkan orang-orang Sekte Hun Chen dan Su Ying. Ye Chen pun kemudian memuji sang Master Yusho karena sangat luar biasa, dan Master Yusho pun hanya terdiam saking malunya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya mereka akhirnya sampai ke puncak Xianyou. Para murid pun kemudian menyambut datangnya sang master, dan Xingwu pun langsung meminta mereka untuk segera mengaktifkan formasi pertahanan. Para murid puncak Xianyou pun menurut tanpa banyak bertanya. Mereka pun kemudian langsung mengaktifkannya. Sebuah barrier besar pun langsung membungkus puncak Xianyou. Setelahnya, tepat ketika pasukan pengejar akhirnya sampai, beberapa orang pun kemudian memaksakan keadaan dengan melesat lebih cepat. Namun begitulah usahanya itu sia-sia karena sudah terlambat, dan mereka justru berakhir membusuk oleh karena menerobos barrier. Begitulah ternyata barrier Sekte Xianyou itu sungguh sangat mengerikan. Beberapa murid Sekte Su Ying yang memaksa menerobos itu benar-benar membusuk, hanya menyisakan tulangnya saja. Seorang tetua Sekte Su Ying pun kemudian segera mengambil komando. Dia memerintahkan para murid untuk tidak perlu memikirkan puncak Xianyou dulu. Tinggalkan 10 orang untuk berjaga-jaga, sisanya kembali dan mengurus 3 puncak lainnya lebih dulu, ucapnya. Para murid pun kemudian langsung bergerak mengikuti perintah, sehingga melihat itu pun jelas saja Xingwu cukup cemas karena ketiga puncak lainnya sedang dalam bahaya. Dia pun kemudian meminta Xingxiu untuk mengeluarkan perintah Lingxiu untuk memanggil semua murid kembali untuk membantu. Xingxiu pun kemudian langsung bergerak memenuhi perintah, dan sebuah lesatan spiritual pun tercipta. Itu membentang tinggi ke langit seperti sebuah sinyal, benar-benar suatu hal yang sangat mencolok. Sang Master Su Ying yang ada di kejauhan pun bahkan dapat melihatnya. Dia pun kemudian bertanya tentang sinar apa itu, dan Ding Wuyang yang panik pun kemudian menjawab jika itu adalah perintah Lingxiu yang digunakan untuk memanggil kembali para murid. Kita haruslah menyelesaikan pertempuran ini secepatnya, karena jika mereka semua kembali, puncak Xianyou akan menjadi sangat merepotkan, ucapnya. Apa yang kau bicarakan? 3 puncak yang lainnya akan segera berada di bawah kendali kita. Bahkan jika beberapa prajurit kentang kembali, tidaklah ada yang perlu ditakutkan, balas sang gadis suci. Ding Wuyang pun kemudian memperingatinya jika murid perempuan di puncak Xianyou itu semuanya sangatlah gila. Namun sang gadis suci sama sekali tidak mendengarnya. Dia justru langsung mencekik keras Ding Wuyang. Sang gadis suci pun mengancam akan benar-benar membunuhnya jika masih berisik, dan Ding Wuyang pun kemudian segera meminta maaf karena terlebih tekanan yang dikeluarkan sang gadis suci itu juga sangat mengerikan, bahkan melebihi seorang master sekte. Sang gadis suci pun akhirnya melepaskannya. Dia pun kemudian bertanya apakah 3 puncak yang lain sudah berhasil ditundukkan. Seorang murid pun kemudian menjawab belum. Ada beberapa master yang masih bersikeras menolak. Mendengar itu pun sang gadis suci nampak marah. Dia ternyata adalah seorang yang tidak suka menunda-nunda. Sang Master Su Ying pun kemudian menawarkan diri untuk pergi ke garis depan karena terlebih dia memiliki dendam terhadap Sekte Yusho. Dan sementara itu Xingxiu masih mempertahankan formasi perintah Lingxiu yang memunculkan semacam sinyal cahaya. Namun nampaknya itu sudahlah selesai. Dia pun kemudian membuka mata dan menemukan Ye Chen yang bergerak diam-diam mencurigakan. Dan dia pun kemudian langsung mengejarnya karena penasaran. Dia pun bertanya pada Ye Chen tentang apa yang dia lakukan, dan dia pun seketika terkejut karena kebetulan Ye Chen sedang berganti pakaian. Xingxiu pun menjerit seiring dengan wajahnya yang memerah terang. Dia pun kemudian langsung memalingkan wajah. Ye Chen pun kemudian lanjut berganti pakaian. Dia menjelaskan jika ingin menyamar sebagai murid Sekte Su Ying untuk membunuh Han Ying atau Master Su Ying. Mendengar itu pun Xingxiu jelas sangat terkejut karena menurutnya itu sangatlah berbahaya. Bagaimana bisa kau melakukannya tanpa izin? Ayo kita lapor ke master dulu, ucapnya. Namun Ye Chen langsung menolak karena dia yakin ibunya tidak akan memberikan izin. Tapi bagaimanapun juga menurutku lebih baik mengambil inisiatif daripada duduk diam dan menunggu kematian, balas Ye Chen. Xingxiu pun terdiam mendengar itu karena jika dipikir-pikir perkataan Ye Chen itu memanglah benar. Kondisi akan menjadi semakin sulit jika 3 puncak ditaklukkan.
Jingsu pun kemudian bertanya pada Ye Chen apakah dia punya baju sekte Suying lagi untuknya, dan mendengar itu pun Ye Chen menjadi bingung. Ye Chen pun bertanya untuk apa itu, dan Jingsu pun kemudian menjawab jika dia ingin pergi juga sembari melepaskan pakaiannya. Dan melihat itu pun jelas saja darah langsung muncrat dari hidung Ye Chen, karena begitulah dia masihlah seorang pria. Apapun itu, Shin kemudian berpindah setelahnya ke sekte Yusho yang sudah terlahap oleh api. Korban berjatuhan di mana-mana, benar-benar sebuah suasana yang sangat suram. Jelas saja itu adalah ulah sekte Suying yang terlihat sangat menikmati saat-saat membantai mereka. Terlebih puncak Yusho itu juga memang puncak terkuat di tanah suci Xianjuan, sehingga oleh karena itu mereka merasa lega karena ancaman terbesar sudah musnah. Mereka benar-benar tidak menganggap sekte Senting dan Tianxi. Jadi apa yang tersisa hanyalah puncak Xianyou saja. Memikirkan itu pun mereka menjadi sangat bersemangat karena tempat itu bagaikan surga untuk para pria. Dan di tengah kesenangan mereka itu pun seseorang kemudian datang memberitahu sang Master Sekte jika melihat Ye Xingwu melarikan diri dari gunung belakang bersama para muridnya. Mendengar itu pun jelas saja Master Suying sangat terkejut. Dia pun kemudian meminta seorang murid itu untuk segera menunjukkan jalan. Seorang murid itu pun menurut saja. Dia pun kemudian langsung mengantarkan sama Suying hingga akhirnya mereka pun sampai ke sebuah danau. Danau yang sangat indah, namun benar saja tidak ada apapun di sana. Sama Suying pun akhirnya sadar jika telah dibodohi. Dia pun kemudian bertanya pada seorang muridnya tentang mengapa dia justru membawanya ke danau sembari mengulurkan tangan seolah ingin menangkapnya. Dan namun tiba-tiba suatu hal terjadi. Danau di depan mereka mulai bergejolak, memunculkan pusaran air besar. Pusaran air itu pun kemudian melesat menyerang orang-orang sekte Suying meski sang master berhasil menghindar. Dia pun akhirnya sepenuhnya menyadari keadaannya. Dia segera memerintahkan para muridnya untuk mundur. Namun tiba-tiba serangan lain kemudian datang, kali ini berupa pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang itu pun kemudian menghujani orang-orang sekte Suying hingga menyisakan sang master sekte seorang diri. Dia pun akhirnya menyadari jika itu pasti ulah Ye Chen, namun sekalipun dalam kondisi terdesak dia masihlah saja bisa tertawa. Apa hanya ini yang kau punya, brengsek? Bajingan Ye, cepatlah kuat dan lawan aku secara langsung jika kau berani. Pahlawan macam apa yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan menyerang dengan pedang? Teriak sang Master Suying yang ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi panik karena ternyata Ye Chen sudah menusuknya dari belakang. Iya, kau jujur karena menyerang dan meracuni orang secara diam-diam. Apa itu yang kau maksud sebagai pahlawan? Ucap Ye Chen. Sang Master Suying pun kemudian segera berbalik melepaskan pedang, namun Ye Chen berhasil menghindarinya dengan melompat ke belakang. Aha, itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan, ucapnya, sementara Xingji dan Xingsu kemudian bergabung bersamanya. Bocah, kau itu masih muda tapi menggunakan trik kotor seperti ini. Kau tidak punya kebajikan sedih bela diri, brengsek, balas Master Suying. Apa yang kau bicarakan, botak? Kau itu tidaklah memenuhi syarat untuk menilai orang lain, balas Xingsu. Dia pun kemudian hendak menyerang Master Suying, namun Ye Chen langsung menghentikannya. Xingsu pun kemudian bertanya mengapa, dan Ye Chen pun menjawab jika itu karena ada dua ikan besar lainnya yang datang. Dan ya, benar saja, yang dimaksud Ye Chen itu tidaklah lain adalah Jing Wuyang dan sang gadis suci yang melintas di atas langit. Kau bocah marga Ye, kau benar-benar sulit diatasi seperti kecoa, ucap sang gadis suci yang kemudian turun bersama Ding Wuyang. Hahaha, aku memang berharap anak ini akan membuat keputusan yang salah dan dia benar-benar melakukannya, balas Ding Wuyang menunjukkan jika dialah orang yang menyarankan sang gadis suci untuk datang. Dia nampaknya sudah menjadi lebih pintar semenjak terakhir kali, namun bagaimanapun itu juga tidak mengubah apapun. Baguslah, kau datang di waktu yang tepat. Mari bergabung dan bunuh anak ini dulu, ucap sang Master Suying yang senang karena bala bantuan tiba, namun sang gadis suci sama sekali tidak menjawabnya. Ye Chen itu adalah anak yang sangat aneh. Dia terakhir kali bahkan bisa bertarung seimbang melawanku. Demi stabilitas aku harus menggunakan formasi terbaikku untuk menghabisinya, ucap sang gadis suci mengaktifkan sebuah formasi. Master Suying pun kemudian bertanya tentang memangnya apa yang ingin dia lakukan sampai melihat cap begitu sinis, dan sang gadis suci pun langsung menyuruhnya diam sembari tersenyum mengerikan. Dan benar saja tekniknya itu benar-benar ditujukan pada sang Master Suying. Entah bagaimana dia kemudian mulai membengkak. Tubuhnya membesar layaknya bola dan itu kemudian menghasilkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat berarea luas. Suying. Namun itu juga hanyalah awalannya saja. Itu seperti Master Suying hanyalah tumbal untuk melepaskan formasi yang sebenarnya. Sang gadis suci pun kemudian menatap Ye Chen dengan tawa. Dengan rasa sangat percaya diri, dia pun berkata, mari kita lihat bagaimana kau akan bisa meloloskan diri kali ini.
Dia pun melepaskan formasi kompleks miliknya dan sebuah barrier pun kemudian tercipta membelenggu Ye Chen beserta Xingyi dan Xingsu. Xingsu yang panik pun kemudian meminta Ye Chen segera memikirkan sesuatu, namun begitulah kali ini Ye Chen benar-benar buntu karena serangan sang gadis suci yang sangat amat cepat tidak memberi peluang untuk melawan. Dan melihat itu pun jelas saja Ting Guyang tertawa senang. Bocah brengsek, bukankah kau selalu dikelilingi gadis cantik? Kali ini aku akan membiarkanmu mati bersama gadis cantik juga, ucapnya. Sekalipun kau memiliki peluang, kau tidaklah akan pernah bisa menghancurkan formasi pengorbanan darah milikku. Formasi ini adalah formasi tak tertandingi yang menggunakan energi hidup dari darah seseorang untuk memanggil aura dari bumi dan surga. Jadi itu tidaklah akan bisa dipatahkan, ucap sang gadis suci. Namun mendengar itu pun Ye Chen justru menyadari sesuatu. Dia pun kemudian bertanya pada Xingsu apakah benar gadis suci itu baru saja mengatakan tentang aura bumi dan surga. Xingsu pun kemudian langsung memperingatinya untuk tetap fokus saja daripada memikirkan hal itu, dan Ye Chen pun kemudian langsung mencoba menghisap barrier terasa gadis suci karena tidak ingin repot-repot memikirkannya. Dan benar saja itu bekerja, terlihat perut Ye Chen mulai membengkak seolah ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Dia pun kemudian terus menghisap dan akhirnya dia pun berhasil meruntuhkan barrier sang gadis suci. Begitulah itu seperti Ye Chen menghisap energi spiritual karena pada dasarnya barrier itu memang terbuat dari energi spiritual. Dan melihat itu pun jelas saja baik Ting Guyang dan sang gadis suci sangat terkejut. Mereka benar-benar bungkam tidak menyangka Ye Chen akan bisa memakan barrier yang perlu mengorbankan nyawa seorang untuk menciptakannya. Dan Ye Chen pun kemudian tertawa menggoda mereka. Dia mengucapkan terima kasih atas makanannya, sementara Xingsu juga jelas sangat terkejut. Sang gadis suci pun benar-benar tak dapat berkata-kata. Dia kemudian bertanya pada Ye Chen tentang siapa dia itu sebenarnya. Ting Guyang pun kemudian langsung melarikan diri, mengatakan pada gadis suci akan segera mencari bantuan, namun jelas saja Ye Chen tidak membiarkannya begitu saja. Dia pun kemudian langsung melesatkan sebuah pedang yang tepat menusuk punggung Ting Guyang. Dia pun menjadi kesakitan dan dia pun kemudian langsung mengangkat tangan memohon ampunan. Dia masihlah seorang tak tahu malu seperti biasa, namun Ye Chen sama sekali tidaklah berniat melepaskannya. Dia pun kemudian mengancam akan memberinya pelajaran dengan perlahan, sementara sang gadis suci kemudian menyerang balik. Jangan sombong kau bocah, teriaknya melepaskan tinju rahasia Hong Chen ribuan tinju pemikat. Oh, apakah benar kau ingin memikatku gadis? Kau haruslah menyukaiku, balas Ye Chen yang kemudian menghadapi sang gadis suci dengan sebuah tinjuan spiritual. Itu memblokir semua tinjuan sang gadis suci, membuatnya sangat terkejut dan dia pun akhirnya terhantam pukulan telak. Dia pun terhempas sangat jauh hingga akhirnya menabrak sebuah tebing dengan darah yang tersembur keluar dari mulutnya. Namun bagaimanapun Ye Chen juga sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia kemudian langsung bersiap mengerahkan serangan lain sembari memperingati sang gadis suci. Namun sang gadis suci pun kemudian justru menantangnya balik. Dia menggunakan teknik armor emas tak terkalahkan menciptakan semacam barrier. Bentrokan dahsyat pun terjadi setelahnya ketika Ye Chen melepaskan tinjuan spiritual. Asap pun menutupi area sekitar disertai getaran yang sangat kuat. Itu seperti gunung itu sendiri sedang menangis, sehingga merasakan itu pun baik Xingsu dan Xingyi merasa merinding. Sedangkan berbeda dengan mereka, Ye Chen merasa sangat senang karena teknik yang baru saja dilepaskan bekerja lebih baik dari perkiraannya. Namun sayangnya itu juga masih belum cukup. Sang gadis suci masih dapat bertahan bahkan berdiri tegak meskipun tubuhnya penuh luka. Kau benar-benar sudah mempermalukanku bocah brengsek. Bersiaplah merasakan amarahku, teriak sang gadis suci yang secara tak terduga kemudian dilahap oleh sesosok monster yang entah dari mana datangnya. Dan Jin pun setelahnya berpindah ke suatu tempat yang agak jauh di mana ada seseorang sedang melintas dengan menaiki pedang. Dia terlihat panik karena tanah suci Shanwan yang terlihat sangat kacau, dan di tengah kepanikannya itu pun dia melihat sang iblis rubah ekor 9. Itu nampaknya adalah apa yang melahap sang gadis suci, yang mana itu ternyata merupakan motor yang sudah disegel selama ribuan tahun di dalam tanah. Sehingga begitulah gadis rambut ungu itu pun sangat terkejut melihatnya. Dia tidak menyangka iblis rubah itu akan dapat melepaskan diri dari segel. Adapun itu benar-benar iblis yang sangat kuat, bahkan sang gadis suci pun tak berdaya di hadapannya. Dia hanya bisa menjerit kesakitan. Dan melihat itu pun jelas saja baik Ye Chen serta Xingsu sangatlah terkejut karena kemunculan iblis rubah itu sudah seperti bencana terburuk. Xingsu pun kemudian memberitahu Ye Chen jika sebenarnya rubah itu sudah disegel 1300 tahun yang lalu oleh 10 master puncak besar. Dan begitulah dia tidak menyangka jika rubah itu masih dapat bertahan hidup meski ribuan tahun telah berlalu.
Dan apapun itu juga, sang gadis suci ternyata tidaklah menyerah begitu saja. Dia kemudian melepaskan teknik Jinkang tak terkalahkan. Dia pun berhasil melonggarkan mulut sang rubah dengan itu, namun sayangnya itu justru membuatnya menjadi semakin marah. Sang iblis rubah pun kemudian mengerahkan kekuatan yang lebih besar dan benar saja dia mampu menghancurkan teknik sang gadis suci tersebut. Sang iblis rubah pun kemudian menghantamkannya ke tebing dan bebatuan dengan sangat brutal hingga membuat Ye Chen dan yang lainnya sangat tercengang. Bagaimanapun gadis suci itu adalah sosok yang cukup tangguh bagi mereka, sehingga begitulah mereka tidak menyangka dia akan dibantai begitu parah. Kaki sang gadis suci pun akhirnya hancur, tubuhnya dipenuhi oleh darah. Dia sebenarnya jelas sangatlah amat marah karena rencana yang sudah dia susun bertahun-tahun gagal total hanya oleh mulut seorang monster. Namun di satu sisi lainnya dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia akhirnya hanya bisa menerima kematiannya. Sang iblis rubah pun memakannya. Dan namun kemudian suatu hal tak terduga pun terjadi lagi. Sesuatu seperti roh keluar dari tubuh sang gadis suci. Dia kecewa oleh karena tubuh tak berguna tersebut. Dan melihat itu pun jelas saja Xingsu serta Ye Chen sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka jika tubuh sang gadis suci diambil alih oleh sebuah roh. Namun bagaimanapun itu juga menjelaskan semuanya tentang alasan mengapa seorang gadis suci sepertinya begitu kuat, bahkan dapat menggunakan teknik rahasia sekte Honchen yang hanya diturunkan kepada penerus master sekte saja. Dan seolah menjawab semuanya, roh itu pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai master sekte Honchen ke-8 bernama Wu Shangfen. Dan dia pun kemudian mengancam Ye Chen akan datang untuk membalas dendam di lain waktu. Mendengar itu pun Xingsu emosi, dia pun melemparkan pedangnya. Itu melesat sangat cepat tepat ke arah roh Wu Shangfen, namun jelas saja itu tidak berdampak karena bagaimanapun itu bukanlah tubuh fisik melainkan tubuh spiritualnya saja. Dia nampaknya berhasil meloloskan diri karena terlebih tentu saja Ye Chen dan Xingsu tidaklah bisa mengabaikan sang iblis rubah. Dia terlihat sangat amat marah, dia bagaikan mesin pembunuh massal. Dia pun kemudian hendak menyerang Ye Chen serta Xingsu, namun tiba-tiba sebuah sinar terang bersinar tepat di langit atasnya. Apakah kau tidak mengingat hal ini? Teriak seorang di atas langit yang tidak lain adalah sang gadis rambut ungu yang sebelumnya sempat muncul. Dia memegang sebuah pagoda. Melihatnya itu pun baik Ye Chen dan Xingsu nampak lega karena begitulah dia ternyata adalah saudari ke-6 yang bernama Yuting. Xingsu tahu jika pagoda yang dia gunakan itu bernama Demon Tower yang merupakan warisan para leluhur. Itu adalah sebuah senjata yang sangat kuat. Xingsu yakin bahkan sang iblis rubah tidaklah akan bisa melarikan diri. Dan benar saja melihat itu pun sang iblis rubah nampak panik seolah memiliki kenangan buruk tentang senjata tersebut. Dia pun kemudian segera bergegas melarikan diri dan dia pun berhasil melakukannya karena nampaknya Yuting telah kehabisan kekuatan spiritual. Terlihat wajahnya memucat. Ye Chen pun dengan cepat menyadari jika pasti ada suatu hal yang salah, begitu juga dengan Xingsu. Dia pun kemudian bertanya pada Yuting mengapa dia membiarkan iblis rubah itu untuk kabur, namun Yuting tidaklah membalasnya. Dia sudahlah kehilangan kesadaran dan dia pun akhirnya terjatuh. Ye Chen pun kemudian segera bergegas, dia melompat dengan pijakan yang kuat dan dia pun berhasil menangkapnya tepat waktu. Dari belakang Xingsu pun kemudian segera menyusul. Dia pun bertanya tentang apa yang terjadi pada Yuting. Ye Chen pun kemudian menjawab jika Yuting kehabisan energi spiritual, dia tidak sadarkan diri. Xingsu pun kemudian bertanya lagi tentang bagaimana itu bisa terjadi dan Ye Chen pun menjawab jika itu mungkin adalah dikarenakan dia memang belum bisa menggunakan pagoda iblis. Dia memaksakan diri menggunakan semua energi spiritualnya untuk menakuti sang iblis rubah. Tapi bagaimanapun yang terpenting sekarang adalah untuk segera merawatnya dan aku akan melakukannya. Kau kembalilah lebih dulu dan beritahu semua orang untuk menyerang balik karena pimpinan musuh sudah kalah, ucap Ye Chen. Xingsu pun kemudian segera bergegas menurutinya. Dia sama sekali tidak berani menolak karena aura yang terpancar dari Ye Chen itu sungguh sangatlah kuat. Dan sementara itu Ye Chen pun kemudian langsung mulai mengalirkan energi spiritual ke Yuting karena sebenarnya dia itu terluka parah. Ye Chen memanglah tidak memberitahu Xingsu karena jelas dia tidak ingin membuatnya cemas. Dan ada pun satu-satunya cara untuk menyelamatkannya ialah dengan memberikannya energi spiritual yang sangat banyak secepat mungkin, sehingga oleh karena itulah dia juga meminta Xingsu untuk segera kembali. Adapun alasan sebenarnya itu adalah dikarenakan cara paling efektif adalah dengan begitulah. Apapun itu, Ye Chen kemudian meminta Xing Yi lebih dulu untuk menjaganya tanpa melewatkan satupun orang mendekat dan Xing Yi pun menurut. Dia kemudian segera pergi memantau wilayah sekitar dan baru setelahnya Ye Chen pun mulai melakukannya. Dia membuka baju Yuting. Ye Chen pun kemudian terus mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya hingga tak terasa malam pun cepat berlalu dan Yuting mulai pulih kembali.
Dia pun akhirnya membuka matanya dan jelas saja dia sangat terkejut ketika menyadari posisinya. Ye Chen pun kemudian memintanya untuk tenang saja dulu untuk menyelaraskan energi spiritual dalam tubuhnya, dan dia pun langsung terkena sebuah tamparan keras karena Yuting yang sangat marah. Xing Yi pun kemudian datang membelanya. Dia mengatakan jika sebenarnya Ye Chen hanyalah ingin menyelamatkannya saja. Dia melepaskannya hanyalah karena dia takut itu akan terbakar saat penyembuhan, ucapnya sembari mengembalikan baju Yuting. Dan mendengar itu pun Yuting seketika memerah malu karena jika dipikir memang benar tubuhnya sudah dipenuhi oleh energi spiritual. Dia pun kemudian mengambil bajunya kembali sembari meminta maaf. Dia menjelaskan jika itu tadi hanyalah karena panik saja dan Ye Chen pun tidak mempermasalahkannya. Dan Yuting yang penasaran pun kemudian bertanya pada Ye Chen tentang bagaimana bisa bajunya tidak terbakar saat proses penyembuhan. Ye Chen pun kemudian menjawab itu karena Xing Yi membantunya. Dia menjaga suhu dengan air untuk menjaga baju tidak terbakar. Dan mendengar itu pun Yuting seketika ekspresi lagi. Dia bertanya pada Ye Chen lalu mengapa tidak melakukannya juga padanya jika memang bisa mengontrol air. Ye Chen pun kemudian segera mencari alasan. Dia bilang jika itu karena takut akan membuatnya kedinginan. Namun tentu saja Yuting tidaklah percaya begitu saja. Dia pun kemudian langsung mengajar Ye Chen dengan brutal. Dan tak lama kemudian Xing Su pun akhirnya datang. Dia memarahi Yuting karena mengajar Ye Chen. Mendengar itu pun Yuting langsung terkejut karena begitulah ternyata dia tidaklah tahu jika orang yang sudah menyelamatkannya adalah Ye Chen si bocil. Dan Ye Chen pun kemudian pura-pura berteriak meminta tolong pada Xing Su meski sebenarnya dia menikmati jepitan Yuting. Bagaimanapun tidaklah ada hal khusus yang terjadi. Mereka pun kemudian bergegas pulang karena sang Master Sekte mencemaskan Yuting. Dan sementara itu pun murid-murid Xianyu sedanglah ada di aula puncak Xianyu untuk membahas masalah pasca perang. Jelas saja hasilnya adalah kemenangan untuk pihak Tanah Suci Xianyuan karena setelah kematian sang gadis suci dan Master Su Ying, mereka sama sekali tidaklah berkutik. Mereka menerima kerugian sangat besar, khususnya Sekte Su Ying yang harus kehilangan sang Master Sekte. Sedangkan untuk Master Xing Su sendiri nampaknya dia masihlah hidup, sehingga begitulah Sekte Hun Chen bisa dikatakan masih dapat bertahan. Namun bagaimanapun Xing Wu juga tidak ingin membahas masalah itu sekarang karena dia mencemaskan ketiga puncak yang lain. Sehingga oleh karenanya dia pun kemudian meminta Miao Han dan Ju Lingxi untuk memimpin para murid pergi ke tiga puncak untuk membantu mereka. Keduanya pun menurut saja dan tak lama kemudian Yuting pun akhirnya sampai. Dia langsung masuk ke aula menemui sang master. Dia pun meminta maaf karena datang terlambat meski Tanah Suci Xianyuan berada dalam bahaya dan Xing Wu pun tidak mempermasalahkannya. Dia sudahlah cukup merasa lega melihatnya baik-baik saja karena terlebih Yuting adalah sosok yang paling dibutuhkan untuk menangkap Kuba ekor 9. Setidaknya begitulah apa yang dipikirkan oleh Xing Wu. Dia ingin segera menangkap iblis rubah, namun sama Yusho ternyata memiliki pikiran yang berbeda. Omong kosong macam apa itu, kita baru saja selesai menghadapi musuh yang tangguh dan sekarang kau justru ingin mencari masalah dengan iblis rubah yang jauh lebih berbahaya. Apa kau tidak berpikir jika hal itu akan sulit diterima para murid? Ucapnya. Mendengar itu pun para murid puncak Xianyu kemudian menatapnya sinis karena begitu pengecut sehingga Master Yusho pun tampak kikuk. Ya, itu ketika tentu saja itu tidak masalah jika memang keadaannya mendesak. Bagaimanapun berkat kalian kita berhasil melewati konspirasi antara Sekte Hun Chen dan Sekte Su Ying. Aku mengucapkan terima kasih, ucap sang Master Yusho. Dan waktu pun cepat berlalu setelahnya. Di malam harinya Xing Su memijat Ye Chen di teras halaman entah karena alasan apa. Dan Xing Su pun kemudian teringat dengan Ding Wuyang. Dia pun bertanya pada Ye Chen di manakah dia sekarang. Mendengar itu pun Ye Chen tersentak karena begitulah dia hampir melupakannya. Dia pun yakin jika si bajingan itu pasti memanfaatkan kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis rubah untuk kabur, sehingga memikirkan itu pun dia menjadi cukup kesal dan ingin secepatnya memberinya pelajaran. Dan namun sistem pun kemudian tiba-tiba berbunyi mengubah suasana hatinya. Sistem pun mengucapkan selamat atas keberhasilan penyelamatan puncak Yusho serta Tanah Suci Xianyuan dan mengirimkan hadiah berupa teknik spirit control atau pengendalian roh. Sehingga begitulah Ye Chen merasa sangat senang karena lagi-lagi teknik yang bagus datang di waktu yang tepat. Ye Chen merasa jika itu pasti bisa digunakan untuk menghabisi iblis rubah. Dan seolah menjawab keinginannya itu pun sistem kemudian benar-benar memberikan tugas baru kepadanya, memintanya untuk melakukan kultivasi ganda dengan sang iblis rubah.
Mendengar itu pun Ye Chen menjadi sangat senang dan sangat bersemangat karena begitulah dia yakin bisa menghabisinya dengan mudah menggunakan teknik spirit control. Namun ekspresinya itu pun kemudian tiba-tiba berubah secara alami ketika dia baru menyadari jika misinya bukanlah untuk membunuh melainkan melakukan kultivasi ganda dengannya yang seekor iblis buas. Dan apapun itu juga, scene kemudian berpindah ke tengah hutan belantara di tengah malam yang sunyi. Terlihat para burung melarikan diri dari suatu titik karena ternyata di sana ada sang iblis rubah yang sangat marah. Dia meninju pepohonan sangat kuat melampiaskan rasa amarahnya. Bagaimana bisa gadis kecil itu berani mencoba menakutiku dengan sampah seperti itu? Itu sungguhlah sangat menggelikan. Tunggu saja, ketika aku berhasil memulihkan 10% kekuatanku, aku akan membalas dendam kepada seluruh tanah suci, ucap sang iblis rupa yang ternyata dapat berubah ke wujud humanoid. Dan adapun ternyata dia adalah seorang wanita, sehingga begitulah apa yang terjadi berikutnya. Kalian bisa tebak sendiri saja. Oke, sementara sang iblis rupa sedang memulihkan diri di dalam hutan, Xing Wu beserta para muridnya pun sudah mulai mengambil langkah meski tahu jika kondisi ketika puncak lain tidak memungkinkan untuk membantu. Singkatnya, mereka ingin mengatasi sang rubah itu sendiri. Mereka pun kemudian mulai menyusun rencana karena tahu jika sang iblis rubah pasti masih dalam keadaan lemah akibat tersegel selama ribuan tahun. Namun bagaimanapun juga, sekalipun seperti itu, Xing Wu tetaplah meminta para muridnya untuk berhati-hati karena basis kultivasi sang iblis rubah itu setelah mencapai ranah tertinggi, yaitu Nine Tribal of Tribulation. Dan adapun ujung tombak dalam penaklukan kali ini jelas adalah Yu Ting karena dia merupakan seorang Beastmaster terbaik di tanah suci Xianyuan. Xing Wu pun kemudian bertanya tentang rencana apa yang dia sarankan dan Yu Ting pun kemudian mengeluarkan binatang miliknya dari sebuah artefak yang mana ternyata itu adalah 3 ekor anjing yang menggemaskan. Yu Ting pun kemudian menjelaskan rencananya. Dia ingin membagi kelompok menjadi 3 dengan masing-masing membawa 1 ekor anjing untuk mencarinya dan kemudian mengepungnya. Bagaimanapun iblis rubah itu masih lemah, dia tidak mungkin bisa bergerak cepat, ucapnya. Dan mendengar itu pun Ye Chen seketika tampak suram. Namun itu bukanlah karena rencana yang disarankan oleh Yu Ting, melainkan itu karena dia merasa iri pada anjing-anjing miliknya yang dikerumuni oleh para saudari seniornya. Ye Chen ingin sekali rasanya mengajar mereka, oleh karena itu meski tentu saja dia menahan diri. Bagaimanapun seperti itulah rencananya. Yu Ting pun kemudian menepuk tangan meminta perhatian. Dia pun kemudian mengajak semua orang untuk segera bergegas sesuai rencana dan begitulah mereka kemudian langsung berpencar. Xiao pergi bersama dengan Yu Ting, sedangkan Xing Wu pergi sendirian dan Yu Lingxi bersama dengan Miao Han. Xing Wu pun kemudian meminta Ye Chen untuk tinggal bersamanya lebih dulu menunggu kabar dari para saudarinya, namun tiba-tiba Ye Chen sudah menghilang tanpa jejak. Xin pun setelahnya berpindah ke tengah hutan ke sisi Xiao dan Yu Ting. Xiao pun kemudian bertanya pada Yu Ting apakah anjing itu benar-benar bisa dipercaya dan Yu Ting pun menjawab iya. Bagaimanapun satu-satunya cara untuk melacak sang iblis rubah adalah dengan aromanya. Anjing itu memang terlihat seperti tidak melakukan apapun, namun ketika mereka serius segala hal akan menjadi lebih mudah, balasnya. Dan namun seolah mengkhianati kepercayaannya itu pun sang anjing kemudian justru tiba-tiba kencing, jelas saja mengejutkan keduanya. Yu Ting pun ketika sangat marah karena malu, dia pun menendang anjing itu sembari menyuruhnya untuk cepat menunjukkan jalan. Dan namun tiba-tiba sebuah hawa keberadaan pun terasa di belakang mereka, itu jelas membuat keduanya merasa waspada. Dan beralih ke sisi Ye Chen, dia saat ini juga berada di hutan bersama dengan Xing Yi. Xing Yi pun kemudian bertanya padanya mengapa tidak pergi bersama dengan saudari kedua atau Xing Su saja, dan Ye Chen pun menjawab itu karena mencari iblis rubah itu tidaklah mungkin dilakukan selagi dia juga mengincar kita. Sehingga begitulah nampaknya Ye Chen ini mengikuti Yu Ting karena dialah yang paling mungkin untuk diincar setelah kejadian sebelumnya. Apapun itu, Xin kemudian kembali ke sisi Yu Ting. Terlihat anjing panggilannya menggonggong dengan tatapan tajam seolah ingin mengatakan jika sudah menemukan sang iblis rubah. Xiao pun kemudian langsung menyerang tanpa pikir panjang. Dia melemparkan pedang ke arah yang ditunjukkan sang anjing. Suara teriakan pun kemudian terdengar dan itu membuat keduanya bingung karena jelas itu bukanlah suara seekor rubah. Yu Ting pun cukup yakin jika pasti ada suatu hal yang salah, dan benar saja apa yang keluar dari balik semak-semak adalah sekumpulan babi hutan. Mereka tampak sangat marah ingin membalas, dan tepat pada saat yang sama seseorang lainnya pun kemudian muncul di belakang Xiao dan Yu Ting.
Keduanya sama sekali tidak menyadarinya. Mereka pun berakhir menghantam tanah oleh karena dorongan seorang yang baru saja datang, yang tidak lain adalah sang iblis rubah itu sendiri. Dia pun tertawa ketika melihat Yuting karena ingat jika dialah gadis bodoh yang berani menakut-nakutinya. Sang iblis rubah pun kemudian memintanya menyerahkan menara iblisnya, namun Yuting langsung menolak karena itu merupakan warisan leluhur tanah suci Xianyuan yang sangat berharga. Jadi bagaimana bisa aku memberikannya pada iblis busuk sepertimu, balasnya. Dan menanggapi itu pun sang iblis rubah kemudian langsung mencekram kepala Yuting dengan lebih kuat bermaksud mengancam, sedangkan seseorang lainnya kemudian datang di belakangnya. Itu tidak lain adalah Ye Chen. Dia pun kemudian dengan santai mengucapkan permisi hingga bahkan membuat sang iblis rubah terkejut karena tidak menyadari kedatangannya. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen siapakah dia, dan Ye Chen pun memperkenalkan dirinya sebagai master dari tanah abadi. Jadi berperilakulah dengan baik jika kau tidak ingin kuhajar, ucap Ye Chen yang tertawa mengerikan meski tetap saja ada sisi konyolnya. Dan mendengar itu pun jelas saja sang iblis rubah cukup terkejut. Dia tidaklah menyangka akan ada seorang master yang datang. Namun ekspresinya itu pun dalam sekejap kemudian berubah. Dia pun tertawa karena wajah Ye Chen yang masih layaknya bocah. Beraninya kau berbohong di depanku, bocah brengsek, aku akan mengajarimu apa artinya penderitaan, ucapnya memasang wajah sangar. Dan namun tiba-tiba Ye Chen pun kemudian mendekatkan wajahnya dengan ekspresi yang sama juga, sehingga jelas itu laki-laki membuatnya terkejut. Sang iblis rubah pun kemudian segera mengambil langkah mundur menjauh karena dia tahu Ye Chen itu bukanlah seorang biasa, mungkin karena suatu hal. Xiao yang penasaran pun kemudian bertanya pada Ye Chen tentang apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Ye Chen pun menjawab tidak tahu karena merasa tidak melakukan apapun. Dia pun bertanya-tanya apa itu mungkin karena sang iblis rubah merasakan kekuatan roh miliknya. Sang iblis rubah yang juga bingung pun kemudian bertanya sekali lagi pada Ye Chen tentang siapakah dia itu sebenarnya, sembari bertanya-tanya tentang bagaimana bisa dia membuatnya merasakan rasa takut yang sangat mendalam. Ye Chen pun kemudian menjawab jika dia adalah master dari tanah abadi, membuat kedua saudarinya tak bisa menahan tawa. Namun sang iblis rubah sama sekali tidak mempercayainya. Amarahnya pun memuncak. Dia kemudian kembali ke wujud binatang iblisnya, menimbulkan gelombang angin yang sangat kuat hanya dengan raungannya saja. Dan melihat itu pun Xiao menjadi panik. Dia merasa jika iblis rubah itu terlalu kuat untuk dihadapi, sedangkan Ye Chen kemudian mempertanyakan apa maksud tujuan sistem yang sampai menyuruhnya melakukan kultivasi ganda dengan makhluk sebesar itu. Dan sementara itu pun Yuting kemudian langsung mengambil langkah. Dia mengaktifkan menara iblis karena menurutnya hanyalah itu satu-satunya cara untuk menghentikan sang iblis rubah. Namun Ye Chen ternyata memiliki ide yang lain. Dia pun kemudian menghentikan Yuting, memintanya untuk menyerahkan saja sisanya kepadanya. Sang iblis rubah pun kemudian mengeluarkan bola spiritual dari mulutnya sembari berteriak jika itu adalah balasan darinya untuk tersegel selama ribuan tahun. Itu sungguh memancarkan aura yang sangat mengerikan. Yuting merasa jika satu tembakannya saja akan dapat menghancurkan setengah tanah suci Xianyuan. Dia jelaslah sangat panik, namun berbanding terbalik dengannya, Ye Chen masih dapat bersikap tenang. Dia pun kemudian memerintahkan sang iblis rubah untuk berlutut, dan benar saja itu bekerja. Sang iblis rubah pun kemudian langsung berlutut sesuai perintahnya, seolah tertekan oleh gravitasi yang sangat kuat. Baiklah, itu bagus. Kalau lebih baik jika menjadi rubah yang menurut, ucap Ye Chen mendekati sang rubah yang sangat terkejut kebingungan. Begitu juga hal yang sama pun dirasakan oleh Xiao dan Yuting. Keduanya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mengesampingkan itu pun Ye Chen kemudian hendak mengelus-elus kepala sang rubah, jelas membuatnya sangat marah, meski di suatu sisi juga bingung tentang bagaimana bisa Ye Chen membuat tubuhnya tak dapat bergerak. Dan saat berikutnya tangan Ye Chen pun hampir mencapai hidungnya, itu membuatnya semakin tidak tahan. Dia tidak terima oleh karena sudah dipermalukan. Dia pun kemudian berusaha keras menggerakkan tubuhnya dan dia pun akhirnya berhasil. Aku tidaklah akan menerimanya. Aku tidak terima penghinaan ini. Akan kupastikan itu tidaklah akan pernah terjadi lagi. Aku tidak akan pernah berlutut lagi, teriak sang iblis rubah. Baiklah, lalu itu berarti kau harus menerima hukuman, balas Ye Chen yang memasang wajah sangar. Sang iblis rubah pun kemudian membuka serangan lebih dulu mengantapkan tangannya, namun Ye Chen berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Ye Chen pun kemudian langsung menyerang balik dan dia pun berhasil mengajar wajah sang iblis rubah dengan telak. Sang iblis rubah pun akhirnya kembali ke wujud humanoid dan duduk dengan tenang, mungkin karena Ye Chen memang memerintahkannya seperti itu. Baguslah, itu sungguh bagus. Jadilah baik, jangan suka bertarung dan membunuh tiap waktu, ucap Ye Chen mendekatinya.
Namun tiba-tiba sang iblis rubah kemudian memberontak lagi. Dia menyatakan diri tidak akan pernah menyerah selama masih memiliki nafas. Dia itu benar-benar sangat keras kepala. Ye Chen pun kemudian mengancamnya dengan menggunakan menara iblis yang dia ambil dari tangan Yu Ting. Dan namun menanggapi itu, sang iblis rubah justru tertawa. Dia merasa jika Ye Chen tidaklah mungkin mampu menggunakannya, karena dulu bahkan itu memerlukan 3 orang master untuk bisa menangkapnya. Namun bagaimanapun Ye Chen juga tidak peduli dengan ucapannya. Dia pun kemudian langsung mengaktifkan menara iblis. Itu kemudian menyala terang dan itu jelas membuat sang iblis rubah panik. Dia tidak menyangka Ye Chen akan benar-benar bisa mengaktifkannya dengan sempurna. Dia pun nampaknya ingin bertanya lagi pada Ye Chen tentang siapakah dia itu sebenarnya, namun belum sempat dia berucap, menara iblis sudah menghisapnya masuk lebih dulu tanpa bisa melakukan apapun. Baiklah, kau bisa menikmati waktumu di dalam untuk memikirkan kesalahanmu dan jadilah rupa yang baik, ucap Ye Chen menasihatinya. Dia pun kemudian meminta izin pada Yu Ting untuk meminjam menara waktu selama beberapa hari ke depan demi mengawasi sang iblis rubah, dan Yu Ting pun kemudian langsung mengizinkannya. Dia pun kemudian juga sekaligus memberikannya pada Ye Chen karena sadar diri tidak bisa menggunakannya dengan baik. Apapun itu, 3 hari pun cepat berlalu. Setelahnya, keempat master puncak berkumpul di lapangan puncak Jusho untuk sebuah pertemuan penting seperti semacam peningkatan moral para murid setelah masalah dengan Sekte Suying dan Sekte Hongchen. Sang Master Yusho pun kemudian berpidato panjang lebar dan intinya dia meminta para murid untuk berlatih lebih keras demi membalas dendam terhadap Sekte Hongchen yang telah berani merencanakan penyerangan ke tanah suci Shanyuan. Selanjutnya para master puncak lainnya pun juga memberikan pidato masing-masing hingga akhirnya giliran Ye Chen pun tiba, karena bagaimanapun dia adalah seorang tetua tertinggi. Master Yusho pun kemudian memanggilnya berulang kali, namun begitulah ternyata dia tidak ada, bahkan sama sekali tidak datang, membuat para master puncak kebingungan. Adapun dia itu ternyata justru pergi ke sebuah air terjun di suatu wilayah tertentu dan dia pun kemudian mengeluarkan sang iblis rubah ke dalam sungai. Baiklah, kau sudah terkunci di dalam menara selama 3 hari. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ye Chen memulai percakapan, dan secara tak terduga sang iblis rubah itu pun kemudian langsung meminta maaf. Dia berjanji tidak akan berani membantah lagi. Begitulah sifatnya itu benar-benar berubah 180 derajat karena ternyata menara itu memiliki siksaan yang bagaikan neraka. Dia tidaklah ingin berada di dalamnya lebih lama. Ye Chen sendiri nampaknya sudahlah mengetahui hal tersebut. Dia pun kemudian meminta sang iblis rubah untuk naik lebih dulu dan sang iblis rubah pun menurut. Dan baiklah, jika kau memang begitu ingin bebas, sebenarnya itu mudah selama kau... Ye Chen pun terdiam sejenak karena jika dilihat-lihat sang iblis rubah itu sangatlah menawan. Sang iblis rubah yang penasaran pun kemudian bertanya tentang apa memangnya yang dia inginkan, dan Ye Chen pun menjawab jika dia ingin membuat hubungan master budak. Dan secara tak terduga sang iblis rubah pun kemudian langsung menurutinya. Dia pun bersujud meski dengan air mata berlinang seolah menunjukkan jika dia tidak memiliki pilihan lain. Namun bagaimanapun Ye Chen juga tidak terlalu peduli. Dia pun kemudian mengingatkannya jika hubungan master budak itu bukanlah hal yang bisa dianggap mudah. Sekalinya kontrak terjalin, kau tidaklah akan bisa menolak perintahku sama sekali. Dan jika sekali saja itu terjadi, kau akan hancur tanpa bisa terlahir kembali. Jadi apakah kau yakin? Tanya Ye Chen, dan sang iblis rubah pun menjawab iya. Ye Chen pun kemudian langsung memikirkan nama untuknya. Dia memilih nama Luoli dan bertanya bagaimana pendapatnya. Sang iblis rubah pun kemudian menjawab itu sangat bagus. Dia pun menerima pemberian nama Ye Chen tersebut dengan menambahkan bayi di depannya karena mungkin itu nama marganya. Jadi begitulah namanya sekarang adalah Bayi Luoli. Ye Chen pun tidak mempermasalahkannya. Dia pun kemudian mengizinkan Luoli untuk menikmati waktunya sendiri. Dia membebaskannya untuk melakukan apapun asalkan tidak membuat masalah. Aku akan memanggilmu jika ada suatu terjadi nanti, ucapnya, dan mendengar itu pun Luoli nampak senang. Dia pun bertanya apakah itu artinya dia boleh bermain, dan Ye Chen yang terkejut pun kemudian menjawab iya. Kau boleh berkeliaran di pegunungan sesuka hatimu. Kau ingin melihat-lihat bukan? Maka pergilah saja, kau tidak harus selalu melayaniku hanya karena kontrak master budak, balasnya. Luoli pun sangat senang mendengar itu. Dia pun kemudian langsung memeluk Ye Chen sebagai mengucapkan terima kasih, jelas membuatnya sangat senang. Luoli pun kemudian segera bergegas bermain. Dia benar-benar layaknya anak kecil meski usianya sudah ribuan tahun. Begitulah nampaknya dia hanyalah seorang yang mendambakan kebebasan.
Melihatnya itu pun Ye Chen ikut merasa senang, namun bagaimanapun juga dia tidaklah langsung memintanya melakukan kultivasi ganda karena menurutnya sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia ingin membentuk hubungan yang baik lebih dulu. Dan benar saja dugaannya itu pun tepat. Tak lama kemudian Myohan datang dengan penuh amarah. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen tentang apa yang dia lakukan di tengah upacara penting. Ye Chen pun kemudian langsung mencari alasan. Dia menjawab jika itu karena upacara seperti itu sangatlah membosankan. Dan untungnya Myohan pun percaya saja. Dia justru merasa kasihan pada Ye Chen yang terus berada di gunung. Oleh karenanya dia pun kemudian justru menawarinya untuk pergi turun gunung mencari sesuatu yang menarik bersama mengarah pada wilayah perkotaan. Mendengar itu pun darah pun seketika muncrat terhitung Ye Chen. Dia pun jelas langsung menyetujuinya. Oke, untuk pertama kalinya Ye Chen pun akhirnya turun gunung ke sebuah kota bernama kota Singsan. Itu nampaknya adalah kota biasa tempat manusia biasa tinggal. Myohan pun kemudian mengajak Ye Chen untuk menonton sebuah pertunjukan teater di rumah teh. Pertunjukannya pun berjalan cukup lancar, namun melihat itu entah kenapa Ye Chen justru nampak kecewa. Ye Chen pun kemudian bertanya pada Myohan apakah itu suatu hal menarik yang dia maksudkan, dan Myohan pun menjawab iya. Dia pun kemudian bertanya apakah itu memangnya tidak bagus, dan Ye Chen pun menjawab itu bagus, meski jauh dalam hatinya dia sebenarnya berharap untuk melihatnya daripada mereka. Dan keributan pun kemudian terjadi setelahnya. Tiba-tiba seorang pria mabuk naik ke atas panggung. Dia menarik seorang gadis, mengajaknya untuk minum bersamanya, jelas membuatnya ketakutan. Seorang gadis lainnya pun kemudian menegurnya, mengatakan jika para gadis di sini tidaklah untuk dijual. Dia memintanya untuk jangan membuat masalah. Pria brengsek itu pun kemudian justru membentak gadis tersebut. Intinya dia itu benar-benar seorang biadab. Sang gadis pun kemudian mencoba menenangkannya, mengatakan jika tempat ini memang tidak memiliki servis apapun karena basisnya adalah rumah teh, bukan rumah bordil. Sang pria brengsek itu pun ternyata sebenarnya sudahlah mengetahuinya, namun begitulah rumah bordil saat ini sudah dipesan sehingga dia tidak bisa masuk. Dan oleh karenanya dia kemudian datang ke rumah teh karena sudah tak tertahankan. Mendengarkan mereka itu pun Myohan menjadi bingung. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen tentang apa itu rumah bordil, namun Ye Chen pura-pura tidak tahu. Bagaimanapun pria brengsek itu pun kemudian tetap memaksa. Dia juga mengatakan tidak akan membayar. Dia pun menarik seorang gadis di panggung dan tiba-tiba sebuah mangkuk menghantam kepalanya. Jelas saja itu membuatnya sangat marah. Dia pun kemudian berteriak bertanya siapakah yang berani melakukannya, dan ternyata itu adalah ulah Myohan. Begitulah dia tidak bisa menahan diri karena pria brengsek itu membuli seorang gadis yang lemah. Dan melihatnya itu pun Ye Chen cukup terkejut karena Myohan sendirilah yang sebelumnya memperingatinya untuk tidak tampil mencolok. Dan apapun itu sang pria brengsek yang tidak terima pun kemudian langsung melemparkan meja ke arah Myohan. Dia benar-benar berniat membunuhnya. Myohan yang panik pun kemudian hendak mengeluarkan pedangnya menyerang balik, namun Ye Chen langsung menghentikannya karena jelas itu dapat menimbulkan masalah besar mengingat sekarang mereka sedang berada di wilayah manusia biasa. Ye Chen pun memintanya untuk menyerahkan saja sisanya kepadanya, dan dia pun kemudian langsung memukul meja yang melayang hingga terbelah menjadi dua. Sang pria brengsek pun kemudian segera bergerak memberikan serangan lanjutan melayangkan tinjuan, dan namun Ye Chen kemudian memukul kepalanya lebih dulu hingga menghantam tanah. Pria brengsek itu pun pingsan dalam sekali pukulan, jelas membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena bagaimanapun Ye Chen itu masih terlihat sangat muda. Ye Chen pun kemudian segera mengajak Myohan untuk pergi menghindari masalah, dan namun Myohan kemudian meludahi pria brengsek tersebut lebih dulu. Jelas Myohan itu sangatlah kesal, bahkan suasana hatinya itu belum berubah setelah keluar. Dia pun menjadi bingung harus pergi kemana lagi oleh karenanya. Ye Chen pun kemudian bertanya apakah memang hanya pertunjukan teater saja yang dia kunjungi setiap kali turun gunung, dan Myohan pun menjawab iya. Master itu sangatlah ketat, aku hanya bisa turun gunung beberapa kali saja dalam 1 tahun, balasnya. Dan sebuah ide pun terlintas begitu saja setelahnya. Myohan pun bertanya pada Ye Chen kenapa tidak pergi ke rumah bordil saja karena penasaran. Ye Chen pun bahkan sampai menyebutkan arah yang dia tenggak karena saking terkejutnya, namun belum sempat dia membalas, Myohan pun kemudian langsung menariknya bergegas. Ye Chen pun kemudian mengingatkannya jika itu mungkin sedang tutup berdasarkan ucapan pria brengsek sebelumnya, namun Myohan sama sekali tidak peduli. Dia tetap memaksa pergi.
Dan sesampainya di sana, benar saja itu tertutup rapat. Penjaga di sana pun kemudian memberitahu mereka jika rumah bordil sudah dipesan hari ini. Mereka meminta Miohan dan Ye Chen untuk pergi. Namun karena sangat penasaran, Miohan pun justru membentak mereka. Dia pun memaksa masuk, namun Ye Chen kemudian segera menghentikannya. Dia pun meyakinkan Miohan untuk pergi saja, namun tepat sebelum mereka melangkah, seseorang kemudian datang. Seseorang itu nampaknya mengenal Ye Chen. Dia pun kemudian mengatakan jika sang master mengundangnya masuk. Ye Chen yang tidak tertarik pun kemudian langsung menolaknya karena dia merasa tidak mengenal sang master tersebut. Jadi aku tidaklah ingin mengganggu, balasnya. Ya, namun bagaimanapun master muda, aku mengenal teman lama darimu di tanah suci Xianyuan, balas Pak Tua yang mengundang mereka. Mendengar itu pun jelas saja baik Miohan dan Ye Chen cukup terkejut. Miohan pun kemudian bertanya pada Ye Chen bagaimana bisa dia tahu jika kita berasal dari tanah suci Xianyuan. Ye Chen pun menjawab itu pasti karena dia sangat kuat sehingga bisa membedakan mana orang biasa dan seorang kultivator. Bagaimanapun Ye Chen akhirnya memutuskan untuk pergi. Si Pak Tua pun mengantarkannya. Dia pun kemudian membuka pintu mengucapkan selamat datang, dan begitulah Ye Chen kemudian masuk bersama dengan Miohan. Seorang kaya raya di dalam pun kemudian langsung meminta mereka untuk duduk membebaskan diri. Namun Miohan pun kemudian langsung menolak. Dia meminta seorang kaya raya itu untuk memperkenalkan dirinya lebih dulu. Dan namun berbanding terbalik dengannya, Ye Chen sama sekali tidak peduli. Dia kemudian langsung duduk karena ada begitu banyak makanan enak. Miohan pun mengikutinya saja, sedangkan pria kaya itu pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Song Yuxian dari keluarga Song di kota Yun. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen dan Miohan apakah mereka adalah murid tanah suci Xianyuan, dan Ye Chen pun menjawab iya. Dia pun kemudian bertanya tentang memangnya apa yang dia inginkan, dan Yuxian pun menjawab jika dirinya sebenarnya ingin datang berkunjung untuk menikahi seorang dari tanah suci Xianyuan. Mendengar itu pun Miohan jelas sangat terkejut, begitu juga dengan Ye Chen yang kemudian bertanya lagi tentang memangnya siapa yang ingin dia nikahi itu. Dan Yuxian pun menjawab jika itu tentu saja adalah 7 murid dari puncak Xianyou. Rumor mengatakan jika mereka semua adalah 7 bidadari yang sangat cantik. Jadi aku tidak akan menyesal jika bisa menikahi salah satunya, balasnya. Miohan pun seketika emosi mendengar itu, namun Ye Chen langsung menghentikannya, memintanya tetap tenang. Baiklah, jika itu memang keinginanmu, lalu mengapa kau masih pergi ke rumah bordil daripada pergi ke puncak Xianyou untuk membicarakan pernikahan, balas Ye Chen. Ya itu, sebenarnya aku sudah mencoba pergi kemarin, namun tanah suci Xianyuan tertutup rapat oleh sebuah formasi sehingga tidak ada orang luar yang bisa masuk. Jadi aku hanya bisa berharap seseorang turun, dan kebetulan bertemu kalian sekarang. Bisakah kau merekomendasikan beberapa gadis di sana, balas Yuxian. Ye Chen pun tertawa mendengar itu. Dia pun kemudian langsung ke intinya, bertanya pada Yuxian apakah dia ingin dirinya membawanya ke tanah suci Xianyuan, dan Yuxian pun menjawab iya. Dan begitulah pembicaraan kemudian berakhir. Ye Chen langsung menolaknya dan mengucapkan selamat tinggal karena tidak tertarik sedikit pun. Yuxian pun kemudian segera menghentikannya. Dia berjanji akan memberikan hadiah yang sangat besar jika Ye Chen mau melakukannya. Tuan Song, apakah kau ingin mengatakan jika kau pergi ke rumah bordil dan makan buah-buahan sendirian? Ketika aku datang, aku bahkan sudah mencium setidaknya 5 parfum wanita yang berbeda. Tidakkah itu berasal darimu? Kau itu melakukannya namun mencoba menutupinya. Kau juga memberikan kepalsuan saat memperkenalkan diri. Seorang sepertimu itu jelaslah tidak pantas untuk wanita manapun, apalagi 7 murid dari puncak Xianyou, balas Ye Chen. Yuxian pun akhirnya tidak dapat berkata-kata karena semua rahasianya telah terbongkar. Dia pun hanya bisa melihat kepergian Ye Chen dengan diam. Dan begitu keluar, Miohan pun kemudian langsung mencurahkan isi hatinya. Dia sangat marah karena keangkuhan pria bajingan itu yang berani ingin menikahi murid puncak Xianyou. Ye Chen pun kemudian menjelaskan jika itu mungkin karena dia ingin mengambil sumber daya dari tanah suci Xianyuan. Bagaimanapun kita barulah saja mengalahkan 2 musuh kuat, yaitu sekte Su Ying dan juga sekte Hong Chen. Itu membuat kita menjadi salah satu sekte terkuat, sehingga orang yang memiliki otak pasti akan mencari kesempatan untuk menjalin hubungan, ucap Ye Chen. Dan tiba-tiba saja Miohan seketika sangat emosi memikirkan Yuxian yang berasal dari kota Yun. Dia mengatakan jika sangat membenci orang-orang di sana, dan mendengar itu pun Ye Chen jelas sangat terkejut. Dia pun kemudian bertanya memangnya apa yang kota itu telah lakukan kepadanya, dan Miohan pun menjawab jika itu sebenarnya bukan kepadanya melainkan kepada saudari seniornya Su Xiuya.
Xiuya itu adalah seorang yang berasal dari kota Yun. Dia kehilangan seluruh keluarganya saat masih kecil. Mereka dibunuh oleh salah satu dari 7 keluarga besar kota Yun dan sekarang dia masih mencari pelakunya, ucap Myohan. Mendengar itu pun Ye Chen seketika menjadi cemas karena jika memang masih mencari, seharusnya Xiuya kembali saat sinyal yang dilesatkan oleh Xingsu di tengah pertempuran melawan Sekte Hongchen dan Su Ying. Namun begitulah, nyatanya dia tidak kembali, menunjukkan jika ada suatu hal yang terjadi. Myohan pun menduga jika itu mungkin karena dia sangat sibuk sehingga tidak melihat sinyalnya. Ye Chen pun kemudian mengajak Myohan untuk segera kembali saja lebih dulu memberitahu sang master, dan Myohan pun menurut saja. Dan berpindah ke sisi balik jendela rumah bordil, ternyata Yusuan sedang memperhatikan mereka. Bawahannya pun kemudian bertanya apakah harus membunuh keduanya, namun Yusuan menolaknya. Bagaimanapun apa yang ingin kita ajukan adalah pernikahan, jadi sebaiknya kita tidak membuat masalah. Juga lagi pula surat keterangan hampir tiba bukan, ucapnya. Bawahannya itu pun menjawab mungkin iya, seharusnya itu akan tiba besok jika melihat jarak tempuhnya. Baguslah kalau begitu, hari tidaklah penting. Selama aku mendapatkan suratnya besok, aku bisa menemui Yusho Senren atau Master Yusho. Dengan pengetahuanku tentangnya, proposal pernikahan pasti akan bisa diatasi. Kita hanya perlu mengirimkan 2 kotak emas untuknya, ucap Yusian. Dan begitulah, apa yang mereka bicarakan itu masih agak membingungkan karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan lebih dulu. Intinya Yusian itu ingin melakukan pernikahan. Dia sangat percaya diri akan berhasil membuat kesepakatan karena ternyata dia sudahlah menangkap Xiuya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya malam berlalu sangat cepat. Di siang hari yang cerah di puncak Xianyou, Yuting dan Xiao sedang berjalan bersama berdebat tentang suatu hal yang membagongkan. Mereka itu membicarakan tentang tai lalat di pantat Ye Chen. Xiao yakin jika itu pasti ada di sebelah kiri, sedangkan Yuting yakin jika itu ada di tangan. Mereka pun akhirnya ribut. Oleh karena itu Xiao pun menantang Yuting untuk bertaruh. Yuting pun menerima tantangannya tersebut. Dia kemudian membuat kesepakatan barang siapa yang salah tidak boleh melihat Ye Chen selama 1 bulan, dan Xiao pun menyetujuinya. Mereka pun kemudian bergegas ke tempat Ye Chen. Mereka pun kemudian langsung ke intinya meminta Ye Chen menunjukkan tai lalat di anunya. Namun seketika keduanya sangat terkejut karena Ye Chen yang terlihat seperti sedang meraba Xingye. Keduanya pun sangat emosi, mungkin karena cemburu. Keduanya terlihat sangat kompak. Dan tanpa banyak basa-basi, Xiao pun kemudian langsung melemparkan pedang ke arah Ye Chen. Itu benar-benar sebuah serangan brutal mengarah ke anunya, namun untungnya dia berhasil menghindarinya. Tolong lihat dulu dengan baik-baik, ini adalah Xingye. Aku hanyalah sedang belajar bagaimana cara mengupgrade-nya saja, teriak Ye Chen. Dan suasana pun akhirnya mulai tenang kembali. Setelahnya bagi Xiao dan Yuting kemudian meminta maaf karena tidak melihatnya dengan benar. Ye Chen pun hanya bisa menghela nafas. Dia kemudian meminta mereka untuk mengetuk dulu sebelum masuk. Keduanya pun mengiyakannya. Mereka pun kemudian saling menatap satu sama lain. Mereka pun memberikan sebuah kode seperti sekaranglah waktu pembuktian, dan keduanya pun kemudian langsung melompat ke arah Ye Chen dengan tawa brutal membuatnya bingung sekaligus merasakan sensasi dingin. Keduanya benar-benar terlihat sangat kompak. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun kemudian langsung melakukannya. Dan tak lama kemudian seseorang pun datang lagi. Kali ini adalah Myohan yang memberitahu jika Yusuan datang. Namun jelas saja perhatiannya dengan cepat teralihkan karena tepat di depannya telah terjadi sebuah kejadian di luar nalar. Ye Chen sedang ditelanjangi oleh Yuting dan Xiao. Apapun itu, Shin kemudian berpindah ke aula puncak Xianyou di mana Xingwu berteriak sangat keras saking terkejutnya karena seseorang tiba-tiba datang membawa surat lamaran. Dia pun kemudian bertanya pada Master Yusho tentang mengapa dia membawa orang luar untuk omong kosong, dan Master Yusho pun menjawab jika itu karena Yuxian bukanlah orang luar. Yusuan pun kemudian memberikan hormat, sementara Master Yusho memperkenalkannya sebagai anak tertua keluarga Song, salah satu dari 3 keluarga utama di kota Yun. Dia sudahlah berkultivasi sampai ke ranah void saat masih muda dan punya potensi tak terbatas. Jadi junior sister, tolong jangan mengusirnya, setidaknya biarkan Xingsu dan saudarinya yang lain keluar menemuinya. Dia itu adalah kenalan teman lamaku, jadi tolonglah jangan permalukan aku, ucap Master Yusho berbisik. Namun Xingwu kemudian langsung menolaknya. Dia dengan tegas mengatakan jika tidak ada satupun gadis dari puncak Xianyou yang akan menikah, dan dia pun mengusir Yusuan. Namun Yusuan pun tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian memberikan sebuah surat sembari menjelaskan jika sebenarnya sudah bertunangan dengan salah satu muridnya.
Mendengar itu pun jelas saja Jinggu sangat terkejut, dan dia pun menjadi semakin terkejut lagi setelahnya ketika membaca surat yang dibawa oleh Yusuan. Ya, seperti yang kau lihat, ini adalah surat pernikahan yang sudah ditandatangani oleh ayah dan kepala keluarga Su 20 tahun yang lalu. Begitulah aku sebenarnya sudah memiliki janji pernikahan dengan Nona Sushiyuya yang mana merupakan murid paling senior di sekte Anda. Jadi kali ini aku datang hanyalah untuk meminta persetujuan Anda saja, ucap Yusuan jelas membuat Jinggu sangat terkejut. Sang Master Yusio pun kemudian juga membela Yusuan karena bagaimanapun surat itu sama sekali tidak terlihat seperti surat palsu itu tertulis di dalam kertas merah dan emas. Oleh karenanya Jinggu pun berada dalam posisi yang sulit. Dia pun kemudian memberitahu jika sayangnya Shiyuya sudah pergi beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin kontrak pernikahanmu tidaklah mungkin terpenuhi untuk sementara waktu, ucapnya. Dan Yusuan pun kemudian meyakinkannya untuk tidak perlu mempermasalahkan soal itu. Dia mengatakan jika memiliki cara untuk menemukannya. Jinggu pun akhirnya tidak dapat beralasan lagi karena lagi pula itu sudahlah merupakan janji antar kedua keluarga dari lama, setidaknya berdasarkan surat. Sehingga secara alami aku tidaklah memiliki alasan untuk menolak, ucapnya. Dan namun tiba-tiba seseorang pun berteriak mengatakan jika dia menolak pernikahan tersebut. Orang itu tidaklah lain adalah Ye Chen yang datang bersama ketiga saudarinya. Dia menegaskan jika dengan dirinya surat itu tidak akan menjadi valid. Lagi pula jika memang benar ada surat perjanjian pernikahan 20 tahun yang lalu, mengapa keluarga Song diam saja saat keluarga Su dibantai? Kau pikir kemana kalian pergi saat itu? Dan sekarang ketika kau mengetahui tanah suci Xianwan berada di atas angin, kau membawa barang lama untuk melakukan pernikahan politik. Apa kau sungguh tak punya rasa malu? Ucap Ye Chen. Apa yang kau bicarakan? Master Puncak Yusho dan Master Xianyo sudah lamanya tujuinya. Mengapa kau justru membuat masalah meski kau hanyalah seorang junior saja? Plus Yusuan yang cemas tidak menyangka akan bertemu dengan Ye Chen lagi. Tuan Song, tidakkah kau tahu jika di tanah suci Xianwan itu ada seorang yang ucapannya bahkan melebihi mereka berdua? Balas Ye Chen sembari mengupil. Lelucon macam apa itu? Itu sungguh sangat lucu. Kau bilang ada yang lebih berkuasa dari mereka? Jika itu memang benar, cepatlah suruh dia untuk keluar, balas Yesuan sementara sang Master Yusio berusaha menghentikannya. Baiklah, Yusioshi, bisakah kau memberitahunya jika kata-kataku itu lebihlah berdampak, balas Ye Chen. Yesuan pun tertawa terbahak-bahak karena dari sudut pandangnya Ye Chen itu sudah gila hingga bahkan memanggil seorang Master Sekte dengan namanya. Dan namun berbanding terbalik dengannya, Master Yusio kemudian langsung memberikan hormat. Dia mengatakan jika itu memanglah benar, perkataan kakak senior memanglah lebih berdampak. Dan mendengar Master Yusho yang memanggil Ye Chen dengan kakak senior itu pun jelas saja Yusuan sangat terkejut hingga bahkan wajahnya tak bisa tergambarkan. Dia merasa telah dibodohi. Dia pun seketika menjadi emosi. Lelucon apa ini? Bagaimana bisa kau menjadi seorang senior dari Master Tanah Suci Xianwan? Ucapnya. Menanggapi itu pun Ye Chen aju tak aju. Dia pun ngupil sembari menjawab jika tentu saja itu karena dirinya sangat kuat. Yuxian pun semakin frustasi mendengarnya. Dia seolah ingin meminta bantuan Master Yusio, namun dia sama sekali tidak berani mengatakan apapun. Ye Chen pun kemudian bertanya pada Master Yusio tentang hubungannya dengan Yusuan. Bagaimana bisa dia membiarkannya masuk ke tanah suci Xianwan dan bertingkah layaknya seorang wakil. Master Yusio pun kemudian segera meminta maaf. Dia menjelaskan jika itu karena paman Yusuan adalah seorang master dari sekte cabang Yusio yang juga diikuti oleh keponakannya. Jadi itu bisa dibilang sebagai bentuk persahabatan antar sekte yang sama, ucapnya. Begitukah? Lalu dalam hal itu, bukankah seharusnya Song kecil itu memanggilku sebagai leluhur senior besar? Balas Ye Chen dengan tampang menjengkelkan. Namun Yuxian tetaplah tidak terima. Dia pun kemudian membahas tentang masalah kemarin tentang Ye Chen yang pergi ke rumah bordil meski mengaku diri sebagai leluhur senior. Bukankah itu melanggar aturan tanah suci, ucapnya, berharap Ye Chen diusir. Dan menanggapi itu pun Ye Chen kemudian menjelaskan jika itu hanyalah untuk melihat situasi masyarakat di bawah gunung saja. Yusioshi juga tahu tentang itu, kau bisa bertanya langsung padanya, balas Ye Chen. Master Yusio pun terdiam sejenak karena sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, meski akhirnya dia pun menjawab iya, yang dikatakan senior master itu memang benar, aku mengetahuinya. Mendengar itu pun Yuxian menjadi semakin frustasi karena dia tahu jika Master Yusho itu berbohong karena takut pada Ye Chen. Namun bagaimanapun juga dia tetaplah tidak menyerah begitu saja. Dia pun kemudian menggunakan surat perjanjian pernikahan dan menjelaskan jika itu semua sudah tertulis di dalamnya dalam hitam dan putih.
Apa yang sedang kau bicarakan Song kecil? Siapa yang tahu jika surat itu asli jika kau tidak membawa perwakilan keluarga Su untuk membuktikan kebenaran tanda tangan di surat tersebut. Jadi bagaimanapun surat itu tidaklah bisa dianggap valid karena bahkan keasliannya saja sama sekali tidak bisa dipastikan, balas Ye Chen. Yuxian pun jelas makin emosi, namun di satu sisi lain dia juga sadar tidak bisa melakukan apapun. Dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali lebih dulu dan Ye Chen pun segera memalingkan wajah mengatakan jika melihatnya itu hanyalah membuat matanya perih, dia memintanya segera pergi saja tanpa berbasa-basi. Dan sesampainya di luar, bawahan Yuxian pun kemudian langsung bertanya tentang apa yang harus dilakukan untuk rencana pernikahannya. Yuxian pun kemudian menjawab itu mudah, cukup memilih saja dia dan kemudian kembali membawa anak maka mereka akan setuju. Ye Chen yang diam-diam menguping pembicaraan mereka pun jelas sangat marah mendengarnya. Dia pun kemudian langsung melesat menyerang menghiraukan peringatan ibunya. Itu benar-benar sebuah serangan tiba-tiba. Menyadari itu pun baik Yuxian dan bawahannya sangat terkejut. Mereka pun segera menoleh ke belakang dan mereka pun menemukan Ye Chen yang sudah melayangkan tinjuan api. Bawahan Yuxian pun kemudian segera melindunginya menangis serangan Ye Chen dan Yuxian pun akhirnya terhempas jatuh hanya oleh karena gelombang bentrokan keduanya. Yuxian pun ketakutan setengah mati. Dia kemudian mengancam Ye Chen mengatakan jika kota Yun pasti tidak akan tinggal diam jika dia berani menyentuhnya, sembari berpikir apakah mungkin Ye Chen mendengar apa yang baru saja dia bicarakan. Namun Ye Chen juga tidak peduli. Dia kemudian langsung ke intinya bertanya pada Yuxian apakah dia menangkap senior Xiuya sehingga dia tidak kembali meski dalam keadaan darurat. Mendengar itu pun Xinggu jelas sangat terkejut, sementara Yuxian jelas tidak mengakuinya. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan Miuhan pun kemudian bertanya pada Ye Chen tentang bagaimana bisa dia mengetahuinya. Ye Chen pun menjawab itu karena peningkatan kultivasinya membuat indera pendengarannya semakin tajam sehingga bisa mendengar suara lebih jelas dalam jarak sekitar 100 meter. Dia itu tadi mengatakan jika dia ingin memaksakan pernikahan dengan membuat anak bersama kakak senior, ucap Ye Chen. Mendengar itu pun jelas saja semua orang sangat terkejut, tak terkecuali sang Master Yuxiao. Xinggu yang tidak terima pun kemudian langsung memerintahkan para muridnya menjebloskannya dalam penjara. Dan menanggapi itu pun Yuxian masihlah bisa-bisanya mengancam balik. Aku itu kemari hari ini untuk mengajukan proposal pernikahan namun justru berakhir dijebak oleh tuduhan palsu. Hari ini sekalipun aku Song Yuxian mati di sini, aku tidak akan pernah menyerah karena aku tidak bersalah, ucapnya. Ternyata kau benar-benar mempunyai tekad yang sangat kuat, namun itu tidak mengubah apapun. Kakak ketiga, tolong segera bawa beberapa murid untuk memeriksa kediamannya. Aku yakin kakak senior pertama ada di sana, ucap Ye Chen. Miuhan pun memilih untuk mempercayainya. Dia pun kemudian langsung membawa 10 murid dan bergegas. Dan seolah menjelaskan semuanya, Yuxian pun langsung berteriak menyuruhnya untuk berhenti sementara bawahannya segera bersiap. Pak tua itu pun kemudian melesat menyerang Ye Chen. Dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa hingga bahkan membuat Ye Chen cukup terkejut meski tetap saja dia berhasil menangkisnya. Begitu juga baik Xinggu dan Master Yuxiao ternyata juga memiliki keterkejutan yang sama karena mereka tahu jika kultivasi Pak tua itu berada di ranah Mahayana. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke tengah hutan. Di sana ada beberapa penyelinap lain yang kemudian melaporkan kejadian di puncak Xianyu tentang kebusukan Yusuan yang terbongkar pada seseorang yang mereka panggil Master Muda. Dia itu ternyata adalah anak kedua dari keluarga Song yang bernama Song Lucian. Dia nampak senang mendengar kabar tersebut karena jika kakaknya itu tewas maka posisi penerus bisa dipastikan akan jatuh kepadanya. Begitulah singkatnya, dia itu bukanlah datang untuk membantu melainkan sebaliknya. Apapun itu, Xin pun kemudian kembali ke puncak Xianyu. Terlihat akhirnya Sepatua mulai kewalahan karena bagaimanapun dia hanyalah sendirian. Bagaimana bisa kalian berani menyerang tamu? Apakah tanah suci Xianyuan tidak takut itu akan menyebar ke seluruh dunia, ucap Yuxian yang masih bisa-bisanya mengancam. Tenanglah saja, lagi pula aku juga tidak perlu menggunakan kekerasan untuk membuli kalian. Sekali mereka kembali semuanya juga akan menjadi jelas, balas Ye Chen. Apa yang kau bicarakan? Aku bisa datang kemari maka aku juga bisa pergi. Kau itu tidaklah memiliki bukti apapun, jadi kau tidak berhak untuk menghentikanku, balas Yuxian yang panik. Menanggapinya itu pun si Pak Tua kemudian langsung melepaskan kekuatan spiritual yang cukup besar. Dia memintanya untuk segera pergi saja, tidak perlu khawatir pada siapapun. Master Yuxiao yang ketakutan pun kemudian segera berbisik pada Xinggu memintanya untuk menghentikan Ye Chen lebih dulu sampai semuanya menjadi jelas. Namun Xinggu langsung menolak karena dia tidak terima Xiuya ditangkap oleh mereka.
Saudari junior, apa kau pikir kau memiliki bukti? Bagaimana jika semuanya hanyalah kesalahpahaman belaka? Jika kabar tentang kita yang membuli tamu sampai tersebar, apa kau pikir dapat menerima konsekuensinya? Bagaimana jika itu justru menjadi bumerang balik? Balas mata Ryu Xiao dan Xingwu pun hanya bisa terdiam. Dan namun berbeda dengannya, Ye Chen pun kemudian secara terang-terangan langsung mengusir mata Ryu Xiao kalau dia memang tidak mau terlibat, menegaskan jika lagi pula kehadirannya memang tidak diperlukan. Mendengar itu pun Master Ryu Xiao seketika berkeringat cemas. Dia pun kemudian langsung meminta maaf, menjelaskan jika bukan itu maksudnya. Dan mensampaikan itu, Ye Chen pun kemudian mengancam balik Yuxian. Dia menegaskan jika tidak akan membiarkan siapapun melangkahkan kaki keluar hari ini. Namun Yuxian pun kemudian justru menantangnya. Dia merasa yakin memiliki peluang menang selama sang Master Sekte tidak ikut campur. Dia pun kemudian benar-benar melangkahkan kaki dan Ye Chen pun langsung mengeluarkan pedangnya. Song kecil, aku hanya akan mengatakannya padamu sekali saja. Jika kau masih berani untuk melangkahkan kaki, kau akan menyesalinya seumur hidup, ucap Ye Chen. Si Pak Tua pun tertawa mendengarnya. Dia merasa Ye Chen itu hanyalah beromong kosong belaka dengan teknik pedang serendah itu. Tidakkah kau tahu nak, aku adalah suksesor dalam teknik 10 hari penglihatan pedang terbang. Dengan 10 pedang emas ini aku tidaklah pernah merasakan kekalahan sekalipun. Apa kau benar-benar ingin membandingkanmu dengan milikku? Balas si Pak Tua. Ye Chen pun hanya bisa menghela nafas menghadapi orang keras kepala sepertinya. Baiklah, maka kau bisa mati dengan kegembiraan melihat teknik pedang terbang yang sebenarnya. Ye Chen pun kemudian langsung mengeluarkan ribuan pedang sekaligus, dan melihat itu pun jelas saja bagi Yuxian dan si Pak Tua sangat terkejut. Mereka pun meyakinkan diri dengan menganggapnya sebagai ilusi belaka. Ye Chen pun kemudian meminta mereka untuk mencoba merasakannya sendiri saja daripada banyak bacot. Dia pun kemudian langsung melesatkan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Si Pak Tua pun kemudian segera mengaktifkan formasi bertahan melindungi Yuxian yang jelas sangat ketakutan. Si Pak Tua pun kemudian memintanya tenang saja. Dia meyakinkannya jika jumlah itu bukanlah segalanya. 10 pedang emas ini pastilah jauh lebih baik 100 kali lipat. Menghadapi ribuan pedang itu akan sangat mudah, ucapnya yang seketika terkejut karena pedangnya akhirnya patah oleh karena terhantam pedang milik Ye Chen. Mereka pun akhirnya terhantam serangan telak karena pertahanan yang telah hancur. Keduanya pun terhempas jatuh. Dan waktu pun cepat berlalu setelahnya. Akhirnya para murid yang bersama Miohan pun kembali. Mereka benar-benar membawa Xiuya. Para murid itu pun menjelaskan jika Xiuya memanglah benar ada di kediaman si bajingan itu. Melihat mereka itu pun Yuxian menjadi sangat marah karena ternyata sebelumnya dia sempat meminta orang untuk memindahkan Xiuya. Namun begitulah, nampaknya orang-orang yang dia suruh itu adalah bawahan adiknya, sehingga begitulah jelas mereka memang sengaja membiarkannya. Bagaimanapun sama Ryu Xiao pun akhirnya tidak dapat membelanya lagi. Dia merasa sangat marah karena hampir terseret oleh kanannya. Dia pun memutuskan untuk memberi Yuxian hukuman secara pribadi dengan tongkat sakti miliknya. Dan Ye Chen pun tidaklah mempermasalahkannya karena dia tahu itu akan lebih mengerikan daripada siksaan apapun. Yuxian pun kemudian dibawa ke puncak Yuxiao, sedangkan Xingwu kemudian langsung meminta murid untuk membawa Xiuya ke ruang medis karena dia itu terkena racun dan harus segera dirawat. Dan melihatnya itu pun seketika Ye Chen merasa ada yang aneh karena bagaimanapun Xiuya itu terlalu cepat ditemukan. Ye Chen merasa jika pasti ada yang tidak beres. Dia menduga jika seseorang pasti memang sengaja melakukannya demi keuntungan lain. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke sisi Miohan yang masih di sekitar area hutan bersama beberapa murid lain. Dia sangat marah oleh karena Yuxian yang begitu berani. Dia sangat ingin mengulitinya hidup-hidup. Dan melihat tingkahnya itu pun para murid tertawa. Namun tiba-tiba sebuah pedang melesat ke arah salah satu dari mereka. Miohan pun kemudian segera berbalik ke arah datangnya serangan sembari bertanya siapa yang berani menyerang. Namun tiba-tiba seseorang pun kemudian muncul tepat di belakangnya. Dia tidaklah lain adalah adik Yuxian sebelumnya yang bernama Song Lucian. Dia pun kemudian memukul Miohan ke titik vitalnya sehingga Miohan pun pingsan dalam sekali pukulan saja. Lucian pun kemudian tertawa seolah semuanya memang sudah sesuai dengan rencananya. Dan apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke sisi Xingwu yang merasa lega karena Xiuya baik-baik saja. Dia jugalah tidak menemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Namun bagaimanapun sekalipun seperti itu, Xiao tetaplah tidak terima. Dia pun ingin memberi Yuxian pelajaran. Begitu juga Yulingxi pun memiliki pikiran yang sama. Namun Xingwu kemudian segera menghentikan mereka dan meminta untuk membiarkan Master Yu Xiao mengurusnya.
Dan apapun itu, scene setelahnya berpindah lagi ke sisi Yuting yang sedang santai di kamarnya. Dari luar jendela, seseorang pun kemudian memanggilnya. Itu ternyata adalah Ye Chen yang kemudian melompat tembok. Yuting pun kemudian bertanya tentang apa yang membuatnya datang tiba-tiba, dan Ye Chen pun kemudian menjelaskan jika itu karena keadaan mendesak. Murid yang sebelumnya bersama Myohan menyelamatkan saudari pertama sudah kembali, namun entah mengapa kakak ketiga masihlah tidak terlihat meski sudah beberapa jam berlalu. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya, ucap Ye Chen. Tapi bukankah Song Yuxian sudah tertangkap? Memangnya siapa lagi yang berani membuat masalah di pegunungan tanah suci Xianyuan, balas Yuting. Apa kau sama sekali tidak berpikir jika semuanya terasa sangat aneh? Kakak senior pertama itu ditemukan begitu cepat dan sangat mudah. Aku khawatir ada seorang lain yang sengaja melakukannya demi keuntungan pribadi. Bagaimanapun prioritas utama sekarang adalah untuk mencari saudari ketiga. Sisanya terserah saja kepadamu mau membantu atau tidak, balas Ye Chen. Dan tanpa banyak bertanya lagi pun Yuting kemudian langsung bergerak. Dia pun menarik Ye Chen, mengajaknya segera pergi. Dan sesampainya di tengah hutan, Yuting pun kemudian mengeluarkan 3 anjingnya. Dia meminta mereka untuk segera menemukan saudari ketiga. Yuting pun kemudian menyuruh mereka segera memimpin jalan, namun entah mengapa ketiga anjingnya itu justru terdiam. Beberapa menit pun berlalu setelahnya, namun tetap saja tidak ada pergerakan sama sekali. Melihat itu pun Ye Chen langsung menyadari kondisinya. Dia menduga jika itu mungkin karena tidak ada petunjuk apapun yang bisa mereka ikuti. Yuting pun menjadi pusing memikirkannya. Dia benar-benar tidak bisa menemukan ide apapun lagi untuk menemukan Myohan. Dan namun berbeda dengannya, Ye Chen ternyata masih memiliki satu ide lain meski nampaknya itu agak memalukan. Dia pun kemudian meminta Yuting untuk menjauh lebih dulu dan dia pun menurut saja. Terlihat Ye Chen nampak ragu karena takut ketahuan, namun bagaimanapun dia juga tidak memiliki pilihan lain. Dia pun meyakinkan diri dengan mengingat jika itu bukan barang curian melainkan pemberian paksa. Apapun itu, Ye Chen pun kemudian memberikan suatu peninggalan Myohan tersebut untuk dicium oleh sang anjing. Dan benar saja itu bekerja. Anjing tersebut akhirnya memiliki semacam petunjuk untuk diikuti, sehingga melihat itu pun Ye Chen merasa lega. Ye Chen pun kemudian segera menyembunyikan barang peninggalan Myohan sembari mengajak Yuting segera bergegas, dan Yuting pun kemudian langsung mengajarnya karena ternyata dia sempat mengintip. Dia tahu jika itu pasti kancut kakak ketiga, dan oleh karena itulah dia menjadi sangat marah. Ye Chen pun kemudian memintanya tenang dulu melihat kondisinya. Dia pun kemudian mengingatkan Yuting jika mungkin Myohan dalam bahaya. Dan apapun itu juga, scene pun setelahnya berpindah ke sisi Myohan yang terikat di sebuah pohon dengan penjagaan yang jelas sangat ketat. Tak lama kemudian dia pun akhirnya membuka mata, dan melihat itu pun para penjaga menjadi kegirangan. Mereka senang untuk Lucian karena akhirnya dia dapat bersenang-senang. Dan sementara itu pun entah mengapa Myohan merasa tubuhnya begitu panas, keringat tak bisa berhenti menetes. Siapa kalian brengsek? Beraninya kalian membuat masalah di wilayah tanah suci Xianyuan. Apa kalian benar-benar ingin cari mati? Teriak Myohan. Di saat yang sama dia pun menjadi bingung karena tubuhnya terasa begitu aneh. Dia menduga jika itu pasti karena bubuk Gehuan. Dan tak lama kemudian seorang pahlawan pun kemudian datang. Dia mengajar semua orang yang menjaga Myohan meski itu jelas hanyalah kepalsuan belaka. Seorang yang datang itu tidak lain adalah Lucian itu sendiri. Dia kemudian meyakinkan Myohan jika sudah aman. Dia memintanya tidak perlu takut lagi. Myohan yang pandangannya nampaknya mulai kabur pun kemudian bertanya padanya apakah dia itu Xiao Chen, dan Lucian pun kemudian langsung mendekatinya. Dia pun bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Dia memintanya untuk mengatakannya saja jika ada, berjanji akan memberikan yang terbaik dengan wajah mesumnya. Dan oke, mungkin sekian dulu untuk alur cerita dari manhwa Start with Seven Tuning Senior Sister, karena ini merupakan chapter terbarunya dan belum ada updatean lagi. Jadi barangkali jika kalian ada request judul lain, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.